Rupiah. Beauty Pants brand ekspor ukuran MKPL Rp59.500. Mami Poco Pants standar ukuran XL Rp55.900. Masih banyak produk. Rekam orang guys. Enggak, gua rekam barang. Mau gua klaim. Mau gua klaim. Berani kali klaim. Ah, koruptor. Bahaya si Goldian nih. Serius, ada videonya lu cairin. Ya. Udah gua videonya sekarang. Ya, Ikhwan, kita sedang menuju Baduy. Ini proyek si Julito, takut banget dia diklaim. Anjing stroke belanjaan nggak dikasih lihat ke gua, takut diklaim katanya, bangsat. Iya. Sejak kapan gua bikin konten klaim gitu anjir. Si Julius takut banget. Si Goldian enggak masalah. Masalah si Goldian tukang klaim. Itu beras gua. Si Julius kaget banget pas gua lagi video. Anjir Jul, lihat. Ini ntar gua klaim. Anjing klaim langsung dia balik ke mobil. Langsung balik ke mobil terus ambil kamera. Enggak soal dia si Goldian. Enggak, Goldian tuh kemarin pernah kejadian tuh enggak? Apaan? Yang waktu kami Jumat Berkah, dia ngeklaim sama netizen kegiatan dia, anjir. Dia dapat uang jalan. Kapan goblok? Enggak ada ya. Ada bukti netizen kasih lu uang jalan. Emang kelakuan anjir. Bukan kegiatan gua, kegiatan kita. Aku sama Koljul. Kegiatan kita. Oh ya waktu Ya itu kan ya. iya goblok. Lah, lu enggak ngeluarin duit goblok. Lu Ini tuh apa netizen ya? yang ngeluarin duit. Lah, Berapa ya? Dapat berapa dia tuh ya? nggak tahu dia Dapet. ada Kapan netizen dapet? ada netizen kasih kirim ke aku udah titip sama Goldian uang jalanan. Anjir. Berapa? Dia apa? Enggak ada. Ada nitipin cepet kasih lu. Kau nyangkut anjir. Cepet enggak ada. Setiap live gua langsung ke apa namanya rekening Juliwa. Klarifikasi. Demi Allah tukang fitnah. Klarifikasi dia. Anjing cepet. Bangsat ngapain gua korupsi cepet. Hanya dengan 100.000 hancur nama baik. Iya, enggak ini parah. Padahal dia tahu gua live yang sounding, gua pakai rekening dia. Nomornya dia. Astagfirullah. Goldian pencitraan Aduh. guys. Dia nggak kerja. Anjir. Oh, yang sepet apa, Bang? Gua bagi-bagi duit anjing. Video gua bagi-bagi duit. Oh iya yang ini ya. Itu Cianjur ya? Enggak, Jumat Berkah. Jumat Berkah dia bagi. Gua kan bagi-bagi Oh. cepet, gocap-gocap kan ke orang-orang. Anjir, gocap-gocap dikasih sama Goldian nih, Ikhwan. Iya, tapi Coba bukan itu dia, goblok. itu duit pribadi dia atau duit klaim lagi tuh? Duit klaim. Di atas klip. Tapi nggak apa-apa Ikhwan. Aduh anjir. Dia bilang Suli Lubis lama-lama. Iya anjir, Goldian Risuli jadi ya. Goldian Lubis dia kan mau batak Oh deh. iya Goldian Lubis. Lu tau nggak? Yang lebih parah tau apa? Apa? Masa dia kan dia cerita dia mau jadi Habib. Dia mau klaim. Gua Al-Habsi sekarang marga gua. Mau jadi Habib sekarang. Emang ini Balak anjir negara dia apa ya? Dia tuh krisis identitas anjir tau nggak? Pemegal asap. Anjir. Pemegal asap. Nyaplok farmnya orang, marganya orang. Di game gua dipanggil Habib anjing, Habib Abed. Nama Habib gua di Abed. game kan Abednego kan lalu. Antara dua, Abednego kalau nggak Avilen. Iya masalahnya lu bayangin ya, dia pernah ngeklaim Batak, pernah ngeklaim orang Timur, sekarang ngeklaim Habib. Besok entah klaim apa lagi deh. Ngeklaim Habib, ngeklaim Al-Habsi. Nggak tahu anjir. Ini aneh tau nggak? Ini gua mau program. Jangan di-up goblok itu. Oh ini di up ini. Matamu. Ini dia. Tolol. Di up ini bego. Goblok. Gimana? Matamu. Di up inilah. Masa kagak di up? Udah direkam capek-capek masa nggak direkam? Enggak, cuma gini kalau gua paling setahun lagi 2 tahun lagi gua, karena banyak banget ngantri program-program zaman dulu. Dari tahun 2020 anjing banyak yang mau gua upload. Oh iya kah? Heeh. Belum lu uploadin. Belum gua uploadin buat ini apa rencana program baru. Jadi ini kayaknya masih lama urutannya ini. Ini guys ya, muka-muka kriminal. Di depan ada tukang korupsi. Astagfirullah, Julius dan Kores. Nah, Jelasin ini guys. nih, lo kalau mau lihat proses pembuatan video-video kita di YouTube itu ya, nih terutama YouTube Julius ya gini lah pertamanya, Bre. Tunggu lu, nggak dia bilang kita dua korupsi. Coba jelasin Iya. siapa yang korupsi? Waduh, Andre, walaupun nanti kebukanya nih tahun depan kayaknya ya, karena kontennya Kores lama nanti uploadnya. Gua yang TF berdua. Dapat paling banyak.
Jadi kok sih ini video Goldian ini untuk emang yayasan diupload channel pribadi Asawir. Goldian ini emang kayaknya masuk ke yayasan apologet ini curiga emang mau korup dia Ikhwan. Dia terindikasi beberapa kali tapi berhasil kami berdua gagalkan ya Ikhwan. Kapan juga terindikasi? Berhasil kami berdua gagalkan gitu untuk beberapa kasus yang ini. Cuma yang kasus Cianjur ini kayaknya aduh masuk banget itu. Dia masuk banget itu kasus Cianjur itu. Berani lagi dia bilang mana bukti aku korupsi. Nah iya, nanya lagi Kasih coba. bukti aku. Nantang dia, nantang Kasih gua dia. makan duit api. Kasih. Nantang dia. Kasih Ini gua kita makan. bagi rata teh langsung. Bagi rata di mana? Enggak bagi rata ya Julius paling banyak. Loh, uang jalan, uang makan. Yang TF aku kok, yang TF aku. Iya untuk uang Sama makan, Bang Ores uang sama. makan hotel. Uang makan hotel ya lu. Oh, hotel dari netizen. Lu tidur di hotel, lu makan gitu kan. Lu dapat uang jajan. Nggak harus diversifikasi. Konten Hotel gak ada. dari- Konten gak ada aja. Gua PIC kalian anak buah gua anjing Kapan? tukang video. Mana ada kita lebaran ada lu PSI. Lu anak buah Di mana? gua. Di mana lu nyuruh gua PSI? Udah jelas-jelas kita berdua sih SPV. SPV kita ini, SPV lu, tapi lu nggak kerja gitu. Nah, kita hakimi nih sekarang. Ya, jadi awalnya gini guys. Alhamdulillah. Jadi kan budget dari netizen itu cuma bisa hotel satu. Enggak, Datang si Kores dan Goldian pinginnya satu kamar berdua. Makannya dari bubur pinggir jalan di upgrade. Ya. Kita udah ingatkan si Goldian ya. Kita udah ingatkan Goldian, Gol. Kok Goldian goblok gua masih mau ya? Iya. Kita udah ingatkan Ini dia apa penjara kalau ini aja. lu kalau mau ini mau bikin pengajuan pastikan lu kerjain. Oke, siap. Dia Gua siap, bilang berita acara gua bikin, ya udah selesai. Apa tuh? Berita acara Berita gimana? acara gua bikin. Mana berita acaranya? Berita acara nggak ada, Ya, konten gua nggak ada. Berita acara siang ini langsung. Mana ada? Siang ini. Ya udah buat siang. Siang ini coba. Cal- Ya udah tinggal nulis. Berangkat kapan, bikin kapan gitu kan. Alah, tinggal kalau lagi pengawas suruh sini berita acara. Udah angus anjir itu udah angus. Wah, ini pemandangannya Ikhwan ya. Tapi disclaimer dulu. Ini semua yang cerita yang ada di sini semua hanyalah bercanda belaka Ikhwannya. Emang kita kalau bercanda bukan fisik, bukan ngeprank, bukan. Jatuhin itu harganya. Tapi emang mainnya jatuh-jatuhan nama baik kawan-kawannya. Ini bercanda dan ini objek bulian tersering ini Goldian. Dan mungkin karena itu juga dia punya penyakit anxiety ya kawan-kawan, maaf ya. Enggak, itu juga bercanda. Salah satu objek Semua bulian bercanda. Oke, sampai jumpa di footage berikutnya. Berani lagi dengan pedi ini ya. Tunggu, mulai. Oke, kita masuk di teman-teman, konten selamat berikutnya. siang. Kita akan membicarakan hipotesa baru terkait si Kores ya, yang ada indikasi deketin cewek. Tidak lain tidak bukan adalah Sarah Intan alias Kak Sarah. Disclaimer dulu ya, siapapun ceweknya bebas. Kores itu didekati wanita. Jadi teman-teman aku ada Didekati cerita. wanita gue tuh. Bukan gua Kemarin yang mendekati. ada salah Gua satu didekati, cewek gitu. mungkin yang bisa disebut apologet ya. Di hari ulang tahunnya dikirimin kue sama Kores. Terus cewek itu berbunga-bunga hatinya. Nah, itu satu-satunya cewek ya selama gua kenal Kores ya yang Berbunga-bunga dikirimin dia hatinya? kue. Sedangkan bininya nggak pernah ulang tahun nggak pernah kayak dikasih kue. Wah, goblok lu diamuk lu. Kan anjing goyang. Lu diamuk lu anjing sama bini gua. Bini gua itu yang paling pertama mendapatkan hadiah gift dari segala sesuatunya dari Kores gitu karena dia istisna. Jul kasih tahu Jul katanya bininya nggak pernah dikasih kue. Itu yang pertama. Ais. Bahkan temen-temennya ulang tahun kayak gua ulang tahun ya 19 Oktober kemarin nggak dikasih kue sama Kores. Kasihan. Yang kedua temen-temen. Ada yang ngucapin lu ulang tahun? Kores, Sarah sama Anjing, gua nggak dijawab. pernah janjian mau Nggak jalan dijawab. kegiatan di Sumedang. Malam-malam Kores telepon gua, oh ya gua nggak kerja besok. Oke bisa, jam 6 pagi, jam 5 gua berangkat. Gua follow up pagi-pagi, Kores nggak bales. Cet, gua tunggu nih sampai jam 10. Alhasil jam 9 gua kontak Sarah. Loh, aku udah jalan ya dia berdua sama Kores. Wah, biar nggak ketahuan ya. Wah, Nggak tahu. bermesra-mesraan Kalau nggak berdua di ketahuan, mobil, bah. nggak ketahuan ya nggak dibalas lah, anjing. Semoga nggak cipokan di situ, bah. Wah, nggak grepe. Ini gua disclaimer dulu ini. Ini gua Aduh. Ini Goldian Nah, mau itu sabut. Goldian mau jadi Iya, Goldian sabut. Amerika kedua dia. Terus selanjutnya apa ya? Nanti diajak mubahala. Nah,
teman-teman. Tunggu. Ada kasus Kores sama Bumil. Bumil itu bunuh. Lo kok ke situ Amerika. Ada. Aduh, Pas di Cianjur, Kores ini mesra-mesraan telepon secara hangat sama Bumil karena Bumil ada mau kasih duit sama Api. Tiba-tiba karena Sarah dizolimi Bumil, Kores maju paling depan dan biarkan hubungan dia rusak dengan Bumil. Kurang bela apa Kores ke Sarah? Aduh. Kalau nggak ada perasaan cinta. Sekian dan demikian hipotesa dari Goldian. Mungkin pembelaan, silakan. Bukan pembelaan ya, maksudnya ini Ya bukan sebuah pembelaan, hal berarti benar. receh. Ini menanggapi ya. Nah, Gua kan ahli romansa di dalam dunia apologet ini. Dan gue itu nggak tahu gimana selalu wanita yang mendekati, bukan Kores yang mendekati Jadi lu kayak gitu ya. ngedeketin Sarah. Atraknya begitu gitu. Lalu kok ngedeketin Sarah? Enggak, Sarah itu udah tahu dia statusnya apa di gua. Apa? Sarah ini driver 2. Julius driver 1. Julius Bener driver kan, 1. Jul, driver Sarah driver Kores? 2. Gua ngontek Sarah, pasti ngontek Julius dulu. Jul, antar sini bisa nggak? Nggak bisa, Sarah baru masuk. Selalu begitu, Bre. Contoh misalnya waktu gua ada apa ya, ada proyek milad itu kan, gua kan butuh jalan kemana-kemana gitu, ngecek venue after milad itu kan akan ada stay di Bogor. Lu gua cek lah tempat makan sama villa yang di Bogor gitu. Gua kontak Julius dulu itu. Enggak, lu nggak ngecek di Bogor kok. Gua yang ngecek, gua yang ngurusin Bogor kok. Lu ngurusin Bogor setelah. Iya setelah emang. Gua sebelum udah gua cek dulu itu villa sama si tempatnya. Cocok gas kan gitu. Loh, gua yang ngecek urusan Bogor. Kapan lu datang ke villa itu? Gue datang ke villa itu tanggal berapa ya? Pokoknya ada gue nelpon Jules, antar ke ini bisa nggak? Enggak, lu nggak datang. Datang gue. Enggak. Lah kan gue yang megang di jalan. Gue yang kontak apa namanya Pak? Siapa? Iya setelah lu itu, setelah Nasrullah. Iya. Setelah lu ini, gue ngecek ke sana. Oh, lu ngecek ke sana. Iya. Enggak kan gue yang jalan, bre. Gue yang jalan, gue tahu. Nah, udah tuh. Itu satu, terus sama yang tadi yang lu bilang yang Sumedang juga 2, itu gue ngontak Julius dulu dua-duanya. Kenapa? Karena Julius driver 1 gue. Driver 1 nggak bisa, driver 2 jalan. Siapa driver 2-nya? Sarah. Kok Sarah? Karena Sarah itu kalau udah untuk kegiatan umat, doi bisa berangkat kemana saja. Enak itu, mantap. Dan cocok Jadi gampang ya, gua. ya. Cocok. Doi cocok untuk jadi Cocok sama teman lu. musafir. Itu. dan kenapa driver 2 dikasih kue ya? Iya, kenapa driver pertama enggak ya? Oh iya gitu. Kenapa Karib lo juga nggak dikasih kue ya? Kue anjing. Julius itu lebih mahal dari kue ya kawan-kawan ya. Kapan? Julius itu lebih mahal dari kue nanti tunggu. Julius itu lebih mahal dari kue tapi tunggu. Nah, kenapa saya dikasih kue? Gua kok enggak? Nah, nanti gue bahas. Nanti gue bahas aman. Pokoknya gini, Bre. Kores itu selalu tahu apa yang dia lakukan gitu kan. Selalu tahu apa yang dia lakukan. Ya, alasan kenapa lu kasih kue Sarah udah. Ya. Jadi sebelum gua kasih kue apa ya? Aduh lupa gua. Sebelum hari sebelumnya itu kan kita nongkrong tuh. Julius nggak ada. Waktu yang gue bilang anjing Rebah Jauh bangkrut nih, pindah tempat lah kita. Nggak ada Sarah itu. Memang nggak ada. Nggak ada Julius juga. Memang lu ada. Ya, ada gua. Ada kan, ada lu orang-orang ada. Di situ kan ada telepon tuh masuk tuh. Apa? Ada telepon masuk di situ gitu. Kita ngobrolin sesuatu lah. Nah terus udah ngobrol sesuatu tuh dia nyeletuk kayak besok gue ulang tahun, kasih kado lah, gitu. Oh ya udah gampang lah gue bilang. Nah setelah itu besok dia ulang tahun, ya udah kasih aja kado, kue kelar. Nah kenapa dia minta kue dikasih, Goldian minta nggak pernah dikasih? Goldian minta apa yang gak gue kasih? Apa coba? Mau masuk api, gue kasih. Dia mau ikut program nongkrong, gua ajak, gua ikutin. Apalagi yang kurang anjir? Ini salah satu katalisator nongkrong gua ya. Wah, apalagi yang enggak semua gini semua orang minta tolong ke gua kasih. Selama gua mampu dan gua ngasih, gua pasti gua kasih, gitu Gua ya. minta HP. Lu minta nggak ada anjir, lu minta apa nggak ada. Dia minta HP sama Bang Andi. Iya, lu minta HP ke Bang Andi bukan ke gua, Bega. Gitu ya. Langsung nggak berani, langsung nggak berani bahas. Jadi, nah dari semua apa penjelasan yang gua kasih, apakah terlihat ada romansa di sana? Nggak ada, Bre. Semua itu pure Buktinya istri kerjaan. lo cemburu. Ah, ini gua buka istri lo cemburu. Chat Julius
minta nasihat Julius. Bahkan istri lo minta pengen ketemu Guruda, minta nasihat dari Guruda. Mintain aja semua. Nah maksud gua gini bre, gua udah kasih tahu di awal, dan beberapa kali juga gua kasih tahu, gua dari zaman dulu tongkrongan itu punya dua, pasti ada tongkrongan cewek, ada tongkrongan cowok, gitu. Jadi ketika nanti gua main sama cewek, jangan lu kaget-kaget, gitu. Jangan sampai lu cemburu atau gimana gitu. Karena sejauh-jauhnya gua nongkrong sama cewek, nggak pernah gua prot-prot. Gak pernah gue prot-prot itu cewek. Grepe-grepe pernah? Grepe-grepe juga enggak, goblok. Cipokan. Enggak ada yang gitu-gitu. Maksudnya gue ini adalah teman yang profesional gitu loh. Temen gitu. Karena untuk menjadi pasangan gue itu lu harus dengan benefit memenuhi FWB nggak? FWB. Iya. FWB enggak juga lah. FWB lah. FWB. Ya, Gini bre, FWB lah itu. gini bre, lu dapat bibir gua, lu dapat badan gua, kontribusi di hidup gua apa dari lu? Anjing. Lu pengen dapat bibir gua, pengen dapat badan gua Even gitu. itu Sophia Lajuba, Ya iyalah, even itu Gitu. Wulan Guritno, cantik lo itu gak ada gunanya kalau nggak ada kontribusinya sama hidup gua. even itu Wulan Guritno. Iya semuanya bre, cantik itu gak ada gunanya. Oke lu cantik, buat apa di hidup gua Even cantik itu lo? Gal Gadot. Apakah itu bisa buat listrik gua ada terus tiap bulan? Apakah itu bisa buat gua Berarti yang bayarin listrik main tiap bulan siapa? main Mobile Legends Savage mulu kayak gitu kan? Apa bisa membuat kacamata gua menjadi baru terus dan gua sekarang pengen Gucci yang 7 juta harganya belum kesampaian gitu. Nah ini maksud gua gitu loh. Bahkan untuk misalnya untuk ini, iya Afifa ini beruntung banget karena dapat gua gitu. Beruntung banget mereka dapat gua. Beruntung banget dapat gua gitu. Framing. Cewek yang lain itu susah banget dapat gua, sehingga kalau misalnya mau dibawa ke sana, mau dibawa ke rumah jauh bre, karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bersama Kores kayak gitu. Ini kalau kita main romansa ya. Ya inilah manusia yang nggak tahu diri guys. Lo kan tuh jadi marah-marah anjir. Salah satu cowok mau Jadi kondo. marah-marah. Ada Bukan cerita mau kondo lucu, bre, teman-teman. mau kondo Gini. modal konti. Gua mau cot tuh, modal bacot gua. Kemarin Julius kasih kesaksian, gua liburan sama adalah calon istri gua yang bayar. Calon istri. Digoblokin sama Kores. Goblok, kenapa gitu? Kayak gua mau kondo, astagfirullah. Mana ada gua bilang kayak gua mau kondo? Ada. Kayak gua tapi nggak mau kondo. Mau condo. Enggak, jadi si Goldian bilang gua kalau sama cewek gua modalin semuanya Ya, gitu. terus digoblokin. Gua goblok, gua bilang. Nah, kok goblok? Lah iyalah anjing, lu belum kawin udah ngemodal buat apa? Buat apa anjing? Effort. Lu modalin buat calon lu modalin apa? Upaya. Ada pepatah, Pasangan- ada pacaran pepatah kan- bijak mengatakan Pasangan kan everything. pacaran zina ya? Dengar. Pasangan zina gitu. Dengar, Ngapain pasangan zina dimodalin? taruh. Ada pepatah bijak Taruh mengatakan, sampai sekamar sehotel dibayarin everything anjir. will be paid in the end. Semua akan terbayar pada waktunya. Ya ditanyain tuh kenapa lu sekamar, Gol? Iya gitu. Gak ada goblok lu saksinya. Nih gitu makanya gue bilang Udah goblok gua banget lu. tanyain Jul sama resepsionisnya kalau nggak percaya. Lu sekamar kok? Sekamar nggak? Astagfirullah. Sekamar nggak sekarang? Astagfirullah. Mana ya? Lihat tuh anjing. Dijawab. Itu lihat palanya muter ke belakang tuh, nggak mau lihat kamera tuh anjing. Kalau Fitnah mana kalau dia yang burung hantu muter melontarkan? 360 derajat dia anjir. Sekarang gini Gol, lu ada tidur sekamar nggak? Oh, fitnah apa? Lu ada mandi bareng nggak? Astagfirullah, nggak ada ya. Oh, nggak ada atau nggak mau ngasih tahu. Robuzina. Jangan mendekati kan itu bukan jangan zina. Ayo anjing, gua tahu alibi lu, Bre. Nggak berani jawab ya? Nggak berani jawab ya. Bergetar. Udah nggak panas. Bergetar. Balik ke lu sama Sarah. Mau bahas cuaca. Layang-layang di atas permukaan Ores. Oh, tadi satu lagi apa yang Bunda Mila itu ya? Lu Oke, bela Bunda Mila. mati-matian Sarah dia. Mana ada gua bela mati-matian, gua bela sambil duduk ngerokok ngopi anjir. Iya, jadi Sampai hubungan lu rusak sama Bumil. bukan rusak Padahal ya, Bumil gua itu profesional aja karena gua kan donatur. selain ahli romansa, nggak donatur juga, Bre. Dia donatur semua orang yang ada kontribusi dalam dunia lintas iman. Lu belum pernah dapet ya? Hahaha. Wah, kasihan. Lu udah pernah? Oh, baik banget doi, Bre. Iya. Oke, baik banget. Tapi gara-gara Sarah hubungan lu Ya gini-gini aja hubungan gua gitu. Kalau misalnya memang nanti ada perlu atau gimana dia ngontak ya gue tetap balas lah. Dan kalau misalnya ada urgensi gua mesti ngontak dia, gua kontak dia. Gak ada masalah itu kesananya, Pak. Karena apa? Selain gua ahli romansa kawan-kawan, gua juga ahli tabayun. Kalau ada muslim yang berantem ya, tabayunnya pasti gua mediasi gitu. lu Nah, campur gitu. bukan ikut campur. Orang ikut campur
orang nggak ada yang ngobrol ke gua, orang nggak ada yang ngasih tahu ke gua, orang yang nggak ada minta ke gua, Emang ikut siapa yang minta campur. ke lu? Oke, sekarang perkara Bunda Mila Siapa yang minta ke lu? sama Sarah. Heeh. Yang minta siapa menurut lu? Siapa? Nggak ada. Lu masuk aja denger cerita. Lu suka gosip. Nah inilah sok taunya orang yang suka maling-maling marganya orang gitu. Jangan gitu sama Goldian Alam sih, weh. Jangan gitu Lihat weh, tuh, sama Goldian Alam. Tuh lihat anjir. Sekarang marga Habaib diambil sama dia, emang belangsak anjing manusia ini satu nih. Nah jadi perkara soal apa sama Bunda Iya, lu Mila. suka gosip terus lu suka ikut campur. Nggak ada, gua suka koruptor. Gua itu Koruptor suka kan drama. gitu, anjing. Koruptor kok suka gosip? Suka drama, iya. Kalau gosip mereka ketahuan lah korup, gimana sih goblok? Orang suka gosip, koruptor beda lagi. Kalau lu koruptor iya, gosip kurang bisa lu. Tapi korupsi goblok juga gitu. Lu tuh suka maksiat tapi bodoh aja nggak rapi gitu. Rapi. Gua pernah gak? Rapi. Pernah nggak? Ketahuan. Pernah nggak ketahuan gitu dia? Gua ke situ dia. Enggak, bukan. Ketahuan bolong Gua anjir. pernah enggak nama gua jelek di permukaan enggak pernah. Waduh, dia lo mau bawa dunia realita lagi aja. Ya enggak pernah kan buktinya di Agak gini caranya mau lihat nama baik, lo lihat testimoni di komen kalau ada mukanya lu di YouTube. Lah lu lihat tuh komen-komennya tuh kayak gimana itu. Bagus. Bagus ya. Goldian cerdas ya gitu. Wah. Ini coba yang punya kontennya gimana? Gimana Jul yang punya konten Jul? Jangan Ya pakai karena bertiga aja males. Wah, bagus kok. Ya itu bukan konten gua anjing, kontennya si David gua wawancara. Iya. Nah kalau gua debat, wih Goldian pemuda cerdas ya, weh. Pinter sekali Goldian, weh. Gua nggak tahu itu, itu nggak tahu ngambil di YouTube mana ya, nggak apa-apa lah, dia bikin aja nggak apa-apa itu. Lu jangan. Tuh, gua 4 tahun nih YouTube kok. Lu gak ada apa-apanya. Itu di papatat gua. Fee gua puluhan ribu, ratusan ribu. Oh jadi dari V makanya lu menang ya? Gua kira dari komentar, gua kira. Iya. dia ngebanggain YouTube-nya lebih gede daripada Forest guys. Iya dia lagi dia ngebanggain. Gua pur udah vakum setahun lebih, kejar YouTube gua. Juga aja playlistnya debat Goldian. Iya. Keluar semua. Untung HP gua nggak gitu. Nyawa 36.000. Iya. 28.000. Iya coba gini cara. Betul Bang Goldian Simbolon. Anda cerdas sekali nih. Rasulullah Muhammad SAW baca semuanya komentarnya. Kok ada simbolon? Gua. Oh. Betul Bang Goldian Simbolon ya kok sih. Jangan Weh. itu udah lah gua. Weh, kok dia tarik weh. Mau katanya betul Bang Goldian Simbolon katanya Goldian tadi. mantap, mudah dipahami, luas juga ilmunya. Iya. Wah. Jerman hadir, Goldian, God bless. Oh iya. Always. Jadi terbukti lagi omongan Kores ya, maling-maling marga orang ini, maling-maling sama orang. Tadi udah dia bacain dengan lantang dan tegas, mau gua kasih bukti kamera nggak dikasih sama dia. Itu. Nah, itu satu terbukti ya. Terus yang kedua, Ikhwan, Terima kasih gitu. Pak Goldian, Anda muda cerdas. Simbolonnya kok mantap, nggak dibacain simbolonnya? Assalamualaikum Pendeta Abednego. Pendeta Abednego. Abednego, Jadi selain anjing. fam, selain marga gitu kan ya. Gelar. Gelar agama orang lain juga dicomot sama dia. Gelar agama orang lain dicomot, Bre. Lihat, subhanallah Goldian muda cerdas banget. Lu tuh gua pantatin, gua pur 2 tahun deh Iya. kejar YouTube gua. Nah itu bisa nggak? Iya itu 4 tahun yang lalu Ikhwannya, di mana Goldian masih perjaka, belum terkena dengan zat-zat psikotropika gitu. Enggak pernah goblok, tolong. Sekarang 4 tahun lalu ya itu. Itu belum ACCT. Apa tuh? Belum ACCT kan. Oh, Anxiety. Anxiety. Lu kira ada yang ambil dari bahasa Cina? Anxiety. Belum terima kasih gitu dia. Iya jadi ini siapa? Dari Goldian 4 tahun lalu emang polos baik deh Ikhwan. Sekarang masih gitu. wonderkid. Oh masih wonderkid gitu. Tapi semenjak dia masuk kuliah kena pergaulan gitu kan, hancur dia sekarang. Korup aja kerjanya. Gara-gara di kuliah diajarin, dibilang di organisasi kuliahnya dia mengatakan dia diajari seniornya. Iya gitu, dia udah diajarin sama senior-seniornya dalam dunia lintas iman, malah ngikut ke senior-senior yang begitu-begitu. Aduh, kacang coklat ini Goldian Senior ini. Blangsa. Siapa senior Blangsat? Gol. Di Di dunia debat. kampus. Enggak lah. Nah ini juga ya, ini ada yang coba sembunyi mukanya. Daman Almantiki supaya nggak dibahas dia. Tenang Dam, ada bagian lu ntar dibahas.
Oke guys. Wih, mantap betul. Nih driver kita satu ini. Driver kita anjing, driver buduk. Itu tuh Baduy. Gua tidur kaget-kaget. Mana? Itu tadi Baduy sebelah kiri kan nampak. Baduy sebelah kiri. Pakai hijab tapi cok. Bukan hijab itu. Bukan tutup mau kepala. kiri, geblek ini kanan. Udah Udah cukup. Jangan bully cukup ya? Goldian ya. Well, kita jangan bully Goldian. Semua yang ada di sini seperti yang gua bilang itu hanyalah bercanda. Bercandanya tongkrongan kita, Ikhwan. Bercandanya bukan fisik, bukan bercanda apa verbal abuse, enggak. Bercanda kita itu menjatuhkan nama baik gitu. Mending gitu daripada bercanda. Menjatuhkan fisik, nama baik ekonomi. kalau gitu gitu. Seru. Jadi kita punya tema Tapi baru. jangan Tema baperan. bercanda baru gitu. Iya, lu kalau baper-baperan apalagi sampai blokir gitu ya. Terus gua mesti gimana? Merengek-rengek dibuka blokirnya gitu. Terus bilang bahwa hubungan kita selama ini jangan terhapuskan karena lu udah ngeblokir. Udah gitu tahun depan kita ngelamar terus kawin gitu, geblek. Lu kalau cowok berantem jangan blokir anjing. Ada emang. Hadapi. Ada. Man with apa? Man Will way. fight. Gitu kan. Dia mau bilang Rudy Yohanes loh. Ajak berantem gitu loh. Blokir apaan lu kira lu cewek lu gitu mesti gua pikirin perasaan lu kan gitu. Ya. Jadi curhat ke sana. Itu sudah, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten kita ngebully Daman ya. Habis ini pulangnya kita ngebully Daman. Pokoknya diblokir. Goldian lu. Gimana sih? Nggak bisa regol. Kasihan si Goldian. Goldian udah banyak dosa dia. Nih, banggain pula dia 4 tahun lalu. Aduh, gol. Iya, gua pantatin pendebat gua. Cukup bilang apa ya? Top 5 paling rame lah. Wih, top 5 yang rame anjir. Cek aja video-video gua rekam, jejaknya masih ada, nggak gua hapusin kayak bom-bom. Top 5. Lu Top merasa five, masuk top top 5? Iya, belum yang judulnya simbolon-simbolon. Wah, Tunggu. Jadi Kores masuk top 5 nggak? sepi dulu Kenapa channel lo sepi? Ayo gua tanya. Ya emang apa ya? Enggak, gue sempet rame juga gitu. Enggak serame gua. Serame lu terus gimana sih? Pernah enggak cek aja video lu mentok di 3.000. Tunggu lu. Bukan anjir, dua video-video zaman dulu ya 20 ribuan lah. Tunggu. 2021 2022 20 ribuan ya, Gimana Ge? sih Goldian masuk top 5? Tunggu ya. Yang pasti Bang Cuma 1. Top 5 apa ini? Paling gede maksudnya viewernya ya? Viewer debat kan? Debatnya kan? Dewa pasti masuk. Bang gua Cuma- juga. Gua nggak tahu. soalnya Wonderkid dulu kok juga. Enggak, aku masuk. Enggak, lu enggak pernah debat. Lu kenapa Klaim-klaim. lu kenapa masukin diri lu anjing? Lu Kenapa enggak lu debat lu. masukin diri lu? Lu kapan Ya debat? makanya ini jatuhnya viewer aja, jangan Gua enggak sama usah Fatimah viewer. Sadia. Lu debat sekali doang sama Fatima lo gitu. Gua ada sama ini juga beberapa sama si swasta sering. Enggak lah, lu channel berita anjir. Itu Nah. berita channel lu Woi, kategorinya. wah, Sana itu juga gini juga gue. Channel lu juga channel berita, Bre. Lu tuh enggak masuk Gua debat. ini ada playlist debat. Woi, Cek aja YouTube Channel gua. channel berita gua waktu udah jadi jadit, waktu masih Daya Enggak, Malak channel lu itu berita dari dulu. Hidayah Muhammad ya lu berita lah, gosip-gosip terbaru Ege apa sih? Debat pertama di HMC siapa? kan, Hidayah Muhammad channel kan? Sekarang gini, siapa yang perkenalkan debat Oten boleh naik sembarangan? Zoom. Zoom. Gua. Dari zaman Zoom. Zoom. Lu tuh lu streamer kali, debat streamer Iya. kali. Iya, tapi kan di YouTube kan. Intinya yang pertama kali memperkenalkan gitu gua. Orang si Enggak. Bang Handinya masih belajar kok. Tanya Bang Handinya yang Enggak, ngambil. Oh enggak, Bre. Zoom, Bre. Zoom. Ya, Bamtri sama Zoom itu Pak dari Sul itu. 2019. iya Bang Tri, tapi Bang waktu itu Tri. Otennya nggak ada. Kalian Itu cuma di nongkrong. Emrabas. Wah, mana ada nongkrong berdebat, Bre. Debat itu. Astaga. Coba lu cek ini deh, coba lama-lamaan tahun deh. Iya. Bamtri. Bukan Iya, Bamtri. Putra Wahyu Zulfikar. Iya, Putra Wahyu. Iya. Lu tanya sama itu. Waktu itu nggak ada Oten yang naik. Orang Bang Handi yang ngomong sama aku kok. Enggak. Lo anjir Bang Handi kapan Bang gabung Handi di itu Zoom? baru juga. Enggak, dia enggak di awal-awal, Bre. Yang di awal-awal Masih di WhatsApp itu. Gua, Bang Kores, Etan, Oh iya. Bamtri. Iya. Iya, tapi waktu itu Otennya sangat sedikit, lebih banyak kalian nongkrong. Enggak, Wah, itu buset, banyak ada banget. Rodrigo, itu Sofiatul, Lu Duran. dulu itu kita ke sana, ke Zoom mereka, kita itu tempurnya. Iya, Iya. kalian ke Zoom mereka kan. Iya, Kalian kita ke di Zoom Zoom mereka. Pas Bukan kita yang Zoom. Muslim Kita nggak ada. invasi. Baik ya kan mereka duluan ada Zoom, baru kita ada Zoom gitu kan. Ya pas Yang lu ada datang, Zoom, Pak Jul. pas kita lagi di Zoom kali lagi nongkrong, belum tempur ke sana gitu Iya, loh, Bre. Oten yang pertama kali masuk ke Zoom Muslim itu tempatku. Lo nggak pernah buka Lo memang Zoom. punya Nggak, Zoom masuk emang? Nggak punya Streamian, lu di itu. Streamian, masuk yang datang ke tempat kita. Nah itulah maksud gua streamer kali maksud lu.
Kalau streamnya iya lu baru megang gitu. Streamnya muslim siapa aja ya yang punya? Gua kongsi kan sama Julius dulu. Siapa Bukan lagi? kongsi anjir lu numpang. Goblok, gua bantuin konten lu tolol. Tunggu. Gua jagain StreamYard lo. Iya, kongsi itu. Goblok, anak anjing. Wah, itu bayaran kongsi itu namanya. Dia anjing bukan StreamYard dulu bentar. Asayati kamu Asayati. Inilah. Gua buka StreamYard 20 menit. Selain Anjing, dia anxiety, agak rabies juga guys. Dia pernah digigit monyet kayaknya. Ini bedanya Goldian sekarang sama 4 tahun yang lalu ya, wadah. Dulu orang muslim yang punya StreamYard gua sama Julius udah gua berani nge-game. Tunggu lu. Dia kalau termasuk yang punya, artinya dia bayar dong, betul nggak? Iya gitu loh. Dia ada bayar nggak? Gua StreamYard yang biasa juga punya lo dulu. Iya, nah sekarang yang gue punya Apa sih bedanya ya StreamYard biasa sama Premium StreamYard? bisa, gak ada watermark, orangnya lebih banyak. Kalau StreamYard biasa 6. Kalau itu 12 ya? Hah? 12 atau 8 Bukan. Jul? Dia cuma bisa 6, terus 24 jam kalau habis. kita 9. Jatahnya 24 jam dalam 1 bulan. Cuma bisa 24 jam. Enggak. 24 jam. Loh ya gua ngonten StreamYard itu kok. Astaga, lu tes lah sekarang. Mungkin sekarang. tapi tetap kan dulu, kalau dulu. kita live sekali kan berjam-jam kan ya? Iya, nanti lo harus pakai email baru. Jadi lu bisa ada 4-5 email kan? iya. Kan? Dulu kan ganti-ganti Iya, email iya. kan? Itu bedanya ya, benar. Ganti-ganti email. Terus gue inisiasi Kojol suruh orang bayar itu, akhirnya dibayar. Kita pakai lah. Lu numpang jatuhnya. Tapi intinya ini lu orang berdua yang ini bayar. nggak dikenal apa ya muslim yang debat nggak lu berdua itu muslim berita bre. Gue itu dikenal bang. Gue Enggak. dikenal Wonderkid. Iya Wonderkid tahu Video Wonderkid tapi debat gue itu banyak ini loh. Julius yang dikenal berita. Kalau gue masih berdebat lah. Saya enggak lu berdua kalau gua lu ini berdua. loh debat Goldian ini loh playlistnya. Iya tahu debat lu tuh. Banyak banget. Iya playlistnya banyak cuma orang nggak apa ya nggak terkesan gitu ya. Tapi gua sama Fatima Sadia yang nonton 1 juta lebih. Itu di channel siapa? Di channelku ratusan ribu, di channelnya Rudy Ales 400 ribu, ada di channel yang lain sampai 1 juta. Itu digabung. Channel siapa? Enggak. Ada channel orang Channel 1 siapa juta. yang 1 juta? Channel orang. Iya, waktu itu kan channelku Muslim. masih kecil. Oh gitu. Ya kan dulu jarang banget emas lahnya dulu tuh kalau ada dialog muslim Kristen. Ya Wonderkid Enggak, paling karena disukai gua punya aku dulu itu. karena satu-satunya yang waktu debat yang orang moderator Kristen yang ngakui lu yang menang cuman gua. Oh gitu, ada dikasih menang. Iya, Rudy Ales bilang lu menang. Oh Rudy. Nggak punya pilihan dia. Enggak, karena Fatima Sadia ngamuk-ngamuk di situ. Oh gitu. Disuruh diam nggak mau diam, disuruh Enggak diam. karena nggak mau Rudy Oh. benci sama Fatima. Nanti kita angkat itu udah lucu itu. Nggak satu-satunya goblok. Banyak anjing yang dimenangin sama Kristen. Gua aja Superboy berapa kali gua dimenangin. diam. Lo Superboy kan itu dianggap netral. Gua di Superboy, terus di room siapa gua Kristen bilang gua menang. Aduh lupa namanya apa lagi ya. Ya. Lu sama penonton nggak menang. Dulu Kalau gua sama enaknya penonton menang. mentalku ini baja anjing, petentang-tenteng masuk room Kristen. Oh, masuk gua tuh mau ngasih tahu yang ini, God. Apa? Betul juga gua ya. Nah, tunggu. Lebih lucu atau aku sama terakhir sama itu tahu? Ya, Bang. Waktu aku sama si loh, ini mana jalannya? Apa ini? Waktu aku sama si Uti Watimena. Uti. Lurus lah. Enggak, ini kanan. Loh. Aku bilang sama Bu Uti gini, Bu, kurang-kurangi lah Bu, gue bilang bahas kayak gini ya. Udah sakit, gue bilang sama dia gituin. Oh, itu udah kesini dong. Iya, aku bilang hati-hati Bu. Baru-baru lah. Gue ingetin dia sebelum meninggal tuh. Beneran bulan depan dia meninggal. Blunder langsung. Dia jawab apa pas lu ingetin ya, Kek? Enggak, jangan sekarang gini, tapi dia panik waktu itu. Apa lu mau ngomong apa Bang Kelvin? Gue mau ngomong ini apa namanya? Iya. Lo viewer boleh banyak God, cuma legacy itu sampai sekarang yang ada itu gua sama Julius. Julius sedikit banget tapi gua masih lihat ada lah Julius AMC di TikTok Anjir, itu. ya sih gue banyak goblok. Legacy lo kan gitu. Kalau gua juga ini Gua vakum 2 tahun bang. gua tiba-tiba Tapi gua muncul orang masih inget lah beberapa. iya, cuma kalau gua kan penonton baru ya nggak tahu. Kores gua infanteri TSCC, gua infanteri TSCC Gua ya, dulu juga gitu. punya bang. Nah iya, sekarang kan udah nggak ada. Udah hilang Soalnya legasinya. penonton baru. Enggak, harusnya masih ada sisa. Die Domainnya hard gitu beda. loh anjing. Gue tuh walaupun nggak sebanyak viewer lu yang tiba-tiba melonjak karbitan gitu. Die hard anjing fans gue itu. Sama. Garbi. Ada di situ terus gua di mana Gua ada juga mereka ada, atau Bang. anjing. Shout out to infanteri TSCC, bre. Kalian keren Iya, si semua. Boras ada, walaupun Mantap, beautiful.
gua punya pasukan tuh kalau gua ribut sama siapapun, mau sama Uniriva, mau sama Polres, mau siapapun, ya mereka dukung gua. Bahkan Nah, jadi kalau Julius nyiapin pasukan untuk berantem sama muslim ya emang goblok dia aja. Ya, emang goblok. Emang goblok dia. Otaknya. Lu TSC berani nggak berantem sama HMC? kalah Kores. Menang lah, udah brutal gua. Enggak, udah pernah. Brutal gua. Penghujat semua TCC. Satu infanteri TSC itu bisa ini ngabisin subscribernya Julius. Gelombang, makanya gua bikin Subscriber Julius jadi TSC semua. buat apa? Buat tempat jualan. Oh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe nih, jalannya udah jelek. Satu anggota TSCC, satu batalion anggota ini HMC. Ya. Apa istilah genuine yang lu ciptain di dunia? Ya, jargon. Iya, jargon. Kalau gua kan Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Oh, itu enggak viralnya. Itu viral lah. mau viral. Oh, mau viral. pada masanya viral lah. Sekarang dipakai si Ucup. Wah, itu kan jargon gua. Ya masa pada nggak tahu aja yang gua legasiin kalau soal jargon. Selamat datang di kebenaran. Waduh, kurang pas, kurang tepat, kurang Luar. lengkap. Gitu kan. Sampai Tritung dan Islam pakai semua, Bre itu. Tritung sama Islam pakai semua. Itu gua. Bukan Valen. Enggak dia. Valen Tritung. Oh iya, Valen Tritung. Valen itu istilahnya Tritung. Gua suka ngasih kredit ke orang. Kalau cabang Melayu, Gua, cabang Melayu gua. Sekarang udah nggak dipakai lagi. kenapa? Kepanjangan. Udah mau nyampe, Jul? Jalannya terlalu parah. Ya. Lu pernah kesini nggak? Aku pakai jalan depan, lebih hemat jalan, cuman terlalu parah nih. Oh, anjir mobil Berarti lu nggak lu? patah-patah nanti kaki-kakinya. Enggak usah lah. Jalan. Rekam ini jalannya. Lu patah-patah di sini gimana mau mobil derek kayak awal-awal aja udah gubruk-gubruk. Oh. Anjir keren nih 0,5 gua. Siapa lah nih? Dua orang goblok nih. Oke, udah beres lah. Sampai jumpa di footage berikutnya. Sofa. Udah 18 kali tersesat. Oh iya. Lewat enggak? Enggak hafal lagi jalannya. Tapi udah pernah sebelumnya ke sini? Beliau Udah lama mungkin Pak ya? Udah lupa. Ini abang siapa? Sofa Pak, Sofa. Oh, Bang Sofa. Iya, yang dari Sofa. BSD, yang dari Yayasan At-Taubah. Oh, dari At-Taubah. Oh, Iya. siap. Ininya Pak Eri sama Pak Jeroni. Yayasan At-Taubah. Pak, Sofa. Nih, Mister nggak jelas. Kami bawa beras aja jadinya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi bawa ke atas ya. Nanti suruh warga aja nanti bisa minta tolong bantuin. Mau istirahat di atas dulu atau Sholat. dulu? Di mana sholat? Di atas Pak. Oh, di atas. Oh, mantap. Ini apa nih bentuknya kayak ini orang satu nih? Mana itunya? Di gua. Mana sekarang? Ada orang aneh nih. Ini kita juga menyediakan penginapan Pak, homestay. Oh, ada penginapan. Ini homestay, 4 homestay. Oh, 4 homestay. Udah mulai ada yang tinggal. Udah Pak, udah alhamdulillah kemarin juga sering. Alhamdulillah. Terus parkir di mana mereka? Kenapa Pak? Parkir di mana? Parkir di depan bisa, di sini bisa. Oh, Kalau di sini depan. buat camping ground Pak. Oh, ini Kalau camping memang ada ground. acara buat camping ground. Oh iya. Terus ada edukasi juga Pak. Edukasinya apa? Nah ini ada salah satunya edukasi madu trigona. Oh, Ini ada madu trigona juga. ada ini. Madu ya. Madu aren. Bukan, Oh. jadi madu trigona. Trigona itu dia ini Lebah yang kayak kecil-kecil gitu. ya, lebahnya sangat kecil. Oh gitu. Iya. Harga lebih mahal kan? Oh, ini tempat madu. Ini lebah. Ini rumah lebahnya. Iya, rumahnya ini. Oh gitu. Kotak-kotaknya ini lebah semua dalamnya. itu ada lebahnya tuh. Sekarang lagi pada main istilahnya Ustaz. Oh, Masya Lagi Allah. cari apa namanya? Makan lah buat ini madu gitu. Biasanya jam 5 atau setengah 6 sore tuh pada pulang sini. Dia mah nggak bisa jauh terbangnya. Oh iya. Cuma 1 kilo doang. Ini madunya mahal tuh, trigona. Madunya trigona. Madu Ada. kubah nggak? Sampelnya juga ada warga yang udah ada yang panen gitu. Kan warga yang mengolah.
diberdayakan untuk sisi ekonominya dari mengelola madu trigone salah satunya. Yuk, bawa ke atas dulu. Mana sih? Pulih, angkat. Angkat apa goblok? Minta tolong sama ini. Apa? Angkat barangnya lah, tripod. Beras. Tripod. Jelas. Loh, kok nggak jelas? Ini dibawa untuk apa nih kalau nggak? Pulih. Doang. Yang mana? Tripod semua. Kagak. Pulih bagus. Ya, madunya lagi pada Madunya ada nggak? kalau Udah ada madu belum? dipanen ada Pak. Oh ini belum Pak? Ini belum. Belum. Oh iya. Karena baru dipanen. Oh ini mah sekarang cuma buat edukasi aja ya. 4 titik Pak, di sana ada. Oh, ada, Bu. Ada. Ini penginapannya ada AC. Ada. Oh gitu? Ada. Air panas? Ada. Mantap. Water heater juga ada. Wah mantap sih. Jadi Berarti buka homestay- sepatu ya? homestay 3-4 ini ada water heaternya. Mm-mm. Kalau yang 1-2 itu hanya kipas angin. Oh beda ya ini. Ya. Keren euy. Apa sih nama rumah Baduy itu? Rumah Baduy, rumah adat. Ya rumah adatnya kan kalau Jawa, rumah suku Jawa kan joglo namanya. Oh, itu rumah panggung sama kalau kan ada 2 dia. Ada yang namanya leuit. Leuit itu tempat penyimpanan padi. Oh leuit namanya. Leuit. Kalau rumah biasa? Kalau di Aceh lesung. Rumah panggung biasa. Rumah panggung. Rumah adat. Rorompok ya. Rumah rorompok. Nah ini ada orang Afgan. Oke. Ada di Lesung. Kalau di Aceh lesung namanya. Lesung namanya. Pipi nggak? Ya, lesung. Lesung. Buat simpan padi. Gitu guys. Terus buat numbuk padi namanya jengki. Lu bukannya bareng kuli panggul lu? Itu bantuin lah. Gua so sibuk. Supaya nggak disuruh mangkul. Nanti yang mengelola juga nanti akan ke sini Pak. Ininya, Oh gitu. Pas siapa yang mau, Pak? Pak Agus Bule. Pak Agus Orang Bule. Ciboleger. Oh, orang Ya, Ciboleger. beliau yang maintenance di homestay-nya. Oh, gitu. Mantap, mantap. Oh iya. Berapa per harinya ini, Pak? Kalau berat, perma banyak variatif sih Mas. Ada yang mulai dari ini kan kapasitas 8 orang masing-masing. Kapasitas 8 orang itu ini yang non AC 1.300.000 Per malam. per malam. Kalau yang itu kita yang ketiga ini 1.650.000, yang ujung 1.750.000. Wah, iya. Kenapa beda? Ada AC. AC sama muatnya agak banyak dia. Sama ada water heater fasilitasnya. Minggu kemarin juga udah banyak tamu di sini. Bahkan gubernur kemarin ke sini. Oh, KDM. Bukan gubernur Banten. Oh, Gubernur Banten. Iya, Oh, iya beda ya. istrinya. Itu yang tadi di pelang situ tuh. Ininya selamat datang Pak Gubernur. Apa? Kasihan nih, pulih satu. Nggak apa-apa, bolak-balik aja lah. Bre, ngapain si Goldian itu? Itu warga. Minta tolong warga. Ngapain si Goldian? Turunin aja. Tripod Mana Pak? Apa? Yang bisa bantu-bantu buat ininya? Siapa? Tolong dong. Udah. Lu ngomong nggak? Ngomong lain itu ngomong inilah. Kabarin. Itu udah keluar semua sembako. Ya udah tunggu, itu nanti mau dibawain sama ini sama warga. Iya nih, jadi lu ngapain? Lo gue wisatawan lah. Apa anjir lu nanya-nanya gue? Wisatawan gue. Apa tugas lu di sini? Tugas wisatawan menikmati perjalanan lah. Geblek. Tugasmu ngebacot goblok. Oh iya tuh ngebacot. Gimana ini kulinya? Bagus? Spesialis? Ditanya lu kan di sini jatuhnya produser di sini. Iya. Enggak jelas ini kuliah. Kulinya nggak jelas. Kulinya anger isu, gampang marah-marah. Coba pakai celananya apa? Tadi udah rekam tadi. Astagfirullah, gol. Bukan pendek ya, Bre. Lu lihat belakangnya. Balapan boxer apa sih? Boxer gua naik. Makanya Balap, tadi pas boxer. gua lihat Boxer apa caranya balapan? Aduh. Kok kayak gini lah orang api ini pengurusnya. Enggak, bukan. Bukan. badan pengurus ya. Dia guru olahraga dia. Lebih gede Dia gua- dari lu. Guru olahraga deh, guru olahraga. Oh, itu jalan raya ya? Oh, Dia pas ya,
Dia bahas jabatan. Bahas jabatan apa? BPH, Badan Pengurus. Dia bilang jabatan lebih tinggi. Enggak ada, lo juga bisa jalan tapi ini. Ya itu namanya jabatan kasih sayang, Bre. Karena dibikin-bikin aja supaya ada kerjaan dia. Supaya bisa masuk aja. Ayo, ini kemana sekarang? Tunggu dulu. Udah lo duluan. Gua sama warga, biar sama warga yang ngambilin ya. Hah? Gua yang mau sama warga. Lo sama warga ya udah kita ke atas duluan. Udah, yuk, ayo. Ini nanti sama warga diarahin. Oh iya, sip. Dia kajar kan? Charger. Sama warga. Lalu. Gua tadi nggak mau ikut. Capek gua. Tadi katanya mau sama warga lo. Wah, perut gua sakit. Nggak tahu ngapain anjing nih anak, emang udah cocok kuliah aja udah. Biar disuruh-suruh dia. Ya udah, ini ya tolong diantar tuh ininya. Biar nemenin aja, aku sama warga nanti ini. Oh ya. Iya. Pada beladang ya? Iya, lagi tadi mah baru pada selesai ngeladang. Ada tamu. Oh gitu, di warung ada orang nggak? Ada. Ya, coba aku ke warung atau minta tolong. Oh, di atas mah nggak ada makanan ya? Oh ya udah sini aja dulu, Jul. Air dingin enak ini, air dingin nih. Wah, nggak ada air dingin. Assalamualaikum. Pak, Bu. Aduh. Wah, penuh dengan kearifan lokal. Mantap, aku ambil satu duluan deh. Mie goreng enak, Bre. Mie goreng. Mie goreng enak, Bre. Ngapain jauh-jauh sini makan mie goreng? Loh, bukan soal jauhnya kalau mie goreng, cuaca, Bre. Oh, Gorengnya ada masak. Masih ada loh, kok Jul. mie goreng apa itu? Sakura. Oh, Enggak, maksudnya udah jarang gue lihat. Bapak, Pak mau minta tolong, Pak. Ini alhamdulillah ada ini titipan umat gitu untuk warga sini. Minta tolong itu ini. Oh, Mana? Ke atas ya. iya. Nah. Bapak siapa namanya tadi? Rukman. Pak Rukman. Ini AA. Sofa. AA Sofa, siap, mantap. Mana yang lain buruk? Iya, tungguin aja yang lain, jangan sendiri bapaknya. Supaya sekali bawa kelar. catat aja ambil ini. Iya. Ya, itu Catat bayar, Roy. Kita emang bisa mesen di sini terus bawa ke sana, Pak? Apa? Mesen di sini bawa ke sana bisa? Di asisten. Ini asisten gua. Lihat ini. Mau pesen mie atau apa bisa diantarin. Oh, mantap siap tuh. Tunggu, sini dulu. Oh, ke atas aja dulu ya. Oh ya udah. Kalau ke atas lebih bagus view-nya. Oh iya. Oh ya udah sok atuh. Oh sok ke sana ke atas duluan. Gih sana. Sono. Cuacanya lagi panas. Yalah. Ayo. Ke atas lah supaya Ya, supaya nyantai. kita sore bisa sempat ke Baduy luar lagi. Iya sana. Iya sana lah. Mau pesen apa, Bang? Apa mie goreng? Aku Goreng aja deh. mie goreng 4. Bapak. Pakai telur apa? Boleh. Boleh pakai telur. Mau minumnya apa? Air ini aja yang dingin. Yang dingin sama apa es teh manis. Berarti ini desa Kampung Lande. Kampung Lande Baduy. Ya, Oh, Kampung Lande Baduy. Berarti suku Baduy. Baduy luar. Suku Baduy luar. Ya. Mantap. Apa bedanya suku Baduy luar sama suku Baduy dalam, A? Baduy dalam kurang ini ya, kurang tahu ya kalau itu ya, karena saya bukan pribumi sini sih sebenarnya. Oh, alah gitu. Dari BSD. Dari BSD. Ya. Oh. Cuma nanti ada yang menjelaskan tentang Baduy dalam sama Baduy luar tuh, mereka ada yang dari Baduy dalam kan udah malah termasuk beliau salah satunya itu. Oh, alhamdulillah. Mantap. Tuh kalau sholat di ini ya, di atas ini ya. Di atas semua. Di belakang homestay ini rumah warga. Kalau mau ngeliat Oh, gitu. bagus ini. Kalau mau diambil view gambar bagus. Coba aku lihat dulu deh. Yuk. Di sini. Rumahnya masih kayak gini. Oh iya. Lorong sini bisa. Iya, kayak ingat zaman waktu kecil. Dulu daerah Bandung Cimahi juga masih gini-gini Iya, bentukannya. panggung.
belasan tahun yang lalu. Sekarang udah ini ya bentukannya. Baunya Ikhwan ya, baunya desa banget tau. Sama bau desa, mau di Jawa mau di Bali sama dia. Panggung rompokna Baduy. Mantap ya, dapat dokumentasi. Terus WC-nya gimana? Ada di masing-masing rumah. Oh, WC ada di masing-masing rumah. Oh, bawahnya udah sepiteng ya? Modern berarti. Ini itu barengan. Oh, sepiteng barengan. Ini ya saluran pembuangannya ya? Ini buat homestay. Oh, ini buat homestay. Kadang di MCK yang bareng-bareng gitu. Ada yang nggak punya. Ada yang nggak punya. Motor kerja. Kayak gini mah biasanya nggak disurat-suratin, Ikhwan. Buat di sawah doang, soalnya nggak dibawa keluar. Pulangnya kemana, Bang? Pulangnya ke Jakarta, Kepik. Oke. Habis ini sore. Ntar ibu yang masak. Oh, siap. Ntar ke atas aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bapak siapa? Sudin. Hah? Sudin. Pak Saudin. Sudin. Sudin. Oh, Masya Allah ya. Ini aku Kores. Di atas ada Julius sama Goldian. Ini bapaknya kata Asofa sepuh di sini. Oh, iya emang rupa juga udah sepuh. alumni Baduy Dalam, Pak. Mantap sih. Lancar gending ininya, Pak. Apa namanya? Bahasa Indonesianya? Aku sempat pernah ke Baduy Dalam. Kena ke Baduy Dalam gitu kan. Sakti-sakti mereka ini penjelajah. Cepet jalannya. Emang ahli jalan ya. Ahli jalan ya. Iya, ke Serang ke Bandung juga jalan. Karena kan nggak boleh naik mobil kalau orang Baduy Dalam. Orang dalam. Nggak boleh naik mobil. Oh. Kenapa nggak bolehnya kenapa? Mungkin ya cuma Adat ya. Kalau waktu wilayah dia nggak boleh ada kendaraan. Di wilayahnya dia. Loh, wilayahnya di dalam gunung gimana mau ada kendaraan? Bisa aja sih. Kalau di puncak dulu juga gunung. Oh iya. Tapi kan diaspalin dulu. Aku waktu ke Baduy Dalam. Dulu kan kalau nggak salah desanya desa Baduy Dalam tuh 3, desa Baduy Luar tuh 12. Oh, nambah nggak sekarang atau ngurang? Itu mah bukan desa sih sebetulnya. Jadi cuma sebutan aja. Cuma desa apa cuma satu. Desa tuh cuma satu. Jadi, Untuk kalau misalnya sepuh-sepuh dianggap desa. Sepuh dianggap desa. Ada juga yang disebutnya baru 12 kayak mermain. Nah, jadi pemain kita sepuh gitu. oh. Bukan desa sih, kalau desa mah cuma satu emang. Desa cuma Desa Kanekes. Oh. Seluruh Baduy itu cuma satu. Jadi cuma kampung doang. Yang kayak di kita mah sebenarnya misalnya Pandeglang ada kesepuhan. Iya. Terus di mana di Baros gitu ya. Baros. Oh. Jadi itu namanya jadi catatan. Aku dikasih lihat ininya soalnya petanya zaman dulu itu 10 tahun yang lalu kayaknya dikasih lihat peta nih. Ini Baduy Dalam 3 nih desanya. Apalah pemukimannya atau apa gitu. Nah, terus sekali. Wah, ini banget apa? Nancep banget di kepala. 12 jam. Ke Baduy Dalam dari terminal. Kalau orang sini 3 jam. 3 jam. Aku kan nyampe terminal jam 6 kan. Terus terminal terminal. Terus kita tuh standby dulu di rumahnya orang Baduy Luar. Dari situlah start kan mulai. Nah, di situ seingat aku tuh jam 9 malam. Nanti nyampe di Baduy Dalam, Baduy Dalam istirahat itu jam setengah 8 malam. Kira-kira soalnya orang kota biasanya gitu nih. Sampai kemalaman kalau orang kota. Banyak Oh iya. kali. Iya banyak istirahat nggak? Banyak kepleset.
Oh iya. Banyak kepleset. Apalagi Hujan ya. kalau musim hujan. Bubuk subuk gitu. Kepleset orang-orang. Iya. Sama ada yang berhenti ini apa hajat-hajat. Banyak waktu banyak yang hajat mungkin. Kan gini-gini ya. Si apa namanya tuh gunungnya. Iya. Bukit-bukit gitu. Aku lagi di bukit sini bisa lihat punggung temen di bukit sana loh. Pisahnya jauh banget. Nggak boleh moto di sana tuh ya Pak ya. Nggak boleh foto. Gitu kan. Udah malam tuh gelap banget. Kalau curi-curi bisa aja. Kalau curi-curi bisa aja. Dosen sempat ketahuan. Oh iya. Tapi ini cerita dosen ya, nggak pas waktu aku ke sana. Jadi dosen ketahuan. Terus dihukum sama tetua adat di sana. Setahun suruh kerja. Setahun lah tinggal di situ dosen tuh. Kalau curi-curi bisa. Diangkatin ini Pak RT. Minta tolong angkatin beras ke atas. Ya ini alhamdulillah ada titipan dari umat. Masa sawah. Untuk warga sini gitu kan. Itu di sebelah mobil. Tadi sebelah belum pada datang mungkin. Lagi pada di mana jam segini biasanya Pak warga? Udah di rumah kayaknya tadi. Ya, tadi pulang kerja. Baru selesai ini. Oh. Ada. Berarti Pak Sudin itu dulu Baduy dalam. Di luar. Oh, Baduy luar. Cuman sering sih ke Baduy dalam sering. Sering ke Baduy dalam. Ngapain tuh Pak? Biasanya apa kegiatannya kalau Baduy luar ke Baduy dalam itu? Ya paling kalau saya sih kalau udah sekarang paling nggak ada tamu mau diantar ke sana. Oh, kirain ada keluarga di sana di dalam. Keluarga mah Baduy luar. Kalau Baduy luar. Daerah Najabun. Ulah. Nah, itu betah birani roh hari. Suruh beli. Ini berapa? Kiblat kemana Pak? Oh ke situ ya. Oke. Berarti di atas ada tempat wudhu. Ada. Tangga, euy. Masih anak muda masih. Aduh beda Pak anak muda sekarang sama anak muda zaman dulu. Sebetulnya Pak. Udah sampai kadang-kala saya asar di sana, pulang maghrib. Maghrib mah nggak bolak-balik ya. Jadi satu bolak-balik emang udah terasa sih betulnya benar. Aku kepala doang ini 20-an. Badan 75 ya. Berarti sarapan 5. Hah? Sarapan 5. Sarapan 5. Ya sarapannya 20. Iya, palanya 20. Badan 75. Dia Mas Ai kata mana? Udah pada bawa air. Oh, bawa air. Udah pada bawa air. Apa? Ya ini air ini udah. Aus. Air putih. Mana budak? Sambil bawa mie. Heeh. Ini bawa itu sebut bareng. Oh, ini. Pak. Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari rumah atau dari mana? Oh, mantap. Jadi di sini ada 2 blok Pak. 2 klaster gitu. Heeh. Di sini klaster B, sama klaster A. Apa bedanya klaster B, klaster A? Cuman beda ini doang. Cuma nyebrang doang dia Pak. Oh. Kayak blok A, blok B gitu. Oh iya. Di nyebrang Karena udah banyak warganya ya. Iya karena sudah tempatnya segini kan. Cuman awalnya bikin perumahan di sana dulu, tempatnya di Oh gitu. Nanti bolak-balik dong Pak, nggak nunggu ini warganya ngumpul aja. Gimana? 2-3 kali mengganggu. Oh gitu ya wes satu. Fadal. Iya. Karena ini apa namanya? Tiap hari napasnya langsung alam kan. Iya. Oksigennya murni. Murni. Kita kan oksigen sintetik kalau kita di kota sintetis. Dapatnya dari knalpot. Yang penuh metropolitan. Dapatnya dari knalpot. Sama ini apa exhaust AC. Iya. Apalagi di BSD itu. Aduh. BSD tuh mana ya? Tangsel di. Oh Tangerang ya, Tangerang. Ciputat, dekat Oh Ciputat. iya. Kan tempatnya huru hara orang ini.
Wih, kuat, mantap sih, alhamdulillah. Umat, ini program Julius ya, aku nggak ngeklaim, bercanda doang, tapi Julius sudah panik. Ini program Julius, ikhwan. Jazakumullah khairan katsiran bejana yang udah support program Julius sehingga warga mualaf di kampung Baduy ini bisa merasakan kenikmatan kebersamaan saudara-saudara muslim. Alhamdulillah. Mantap sih, ikhwan. Nah, ini lagi dibawa ke atas ya. Dibawa ke masjid. Nah, ini Julius sudah di sini dia. Julius sudah di sini, udah di atas. Aku masih di bawah nungguin yang bawain ini soalnya. Begitu. Oh, ini pasukan tambahan, pasukan bantuan datang. Bantuan. Iya, Ibu. Mana lain ada? Wah. Ayo. Ini salah satu tim yang Oh, rumahnya boleh dipaku. Boleh kalau baduy luar, tapi kalau di baduy dalam itu hanya boleh diikat, pintunya juga cuma satu kalau baduy dalam. Nggak boleh dua. Nggak boleh dua. Kenapa? Itu adatnya gitu. Terus kontur tanah juga kalau miring nggak boleh diratain kayak di luar. Jadi tiangnya yang miring sendiri. Tiangnya yang ikut ya. Gitu. Terus baduy dalam itu ngasih peraturan nggak ke baduy luar atau masing-masing? Sebetulnya peraturan itu sama, cuman ada kelebihannya kalau di baduy dalam terlalu ketat gitu. Rumah tidak boleh paku, pakaian hanya boleh dua macam, hitam sama putih. Terus kemana-mana harus jalan kaki. Aku jarang lihat baduy dalam pakai hitam. Hitam putih baduy dalam. Putih doang. Enggak, dua macam. Tapi Jadi hitam sering dipakai. Kalau ikatnya itu selalu harus dua, jadi ikatnya harus putih, bawahnya harus hitam. Oh gitu ya. Kalau tengah boleh hitam, boleh putih. Oh. Ya. Karena ya baduy dalam tetap dengan adatnya. Ya walaupun udah modern tetap enggak. Jadi mereka bukan mempertahankan orang, mempertahankan adat. Kalau orangnya sudah mau modern ya silahkan keluar. Oh gitu. Iya. Ada berapa kakak sekarang baduy dalam, Pak? Baduy dalam kampungnya kan ada 3 kampung. Ah, bener kan? 3 kampung nggak ya? Iya. Kampung. Cibeo, Cikertawana, sama Cikesik. Kalau baduy luar berapa kampung? Semuanya kan 58 kampung. Oh, 58. 68 kampung. 68. Aku dulu 10 tahun lalu 12 loh. Terus yang baduy dalamnya 3, berarti 65 baduy luar. Oh, dulu aku tahun berapa ya? 2016 2015 kalau nggak salah tuh, Pak. Baduy luar kampungnya masih 12. Sekarang udah banyak ya, alhamdulillah. Udah Lestari. Keren. 67 kampung sekarang. 67 kampung. Jadi 64 di luar, 3 kampung di dalam. 3 kampung di dalam. Terus Pak Agus yang ngelola ini, apa? Yang ngelola homestay ya? Saya kebetulan dapat SK buat kelola selama 1 tahun dulu. Nah dulunya saya masuk itu pertengahan 2022 setelah COVID. Jadi Oh gitu. setelah COVID kan hampir di setiap daerah itu kumuh semua ya, termasuk yayasan itu sini satu. semua kumuh. Nah, coba saya masuk dengan salah satu organisasi nama Di atas aja Bu, di atas Bu. Oh, enggak, di atas aja semuanya enggak apa-apa. namanya Jarum, Jaringan Relawan untuk Masyarakat. Jadi kami rapat tuh kalau nggak salah malam Kamis dari jam 7 sampai jam 11 malam ngebahas tentang siapa yang punya donatur untuk ikut di Lande. Di Lande. Memberdayakan itu 2022.
Donatur. Nah kebetulan saya duluan yang dapat donatur dari BMPLN. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi saya bawa ke Lande yang mengusulkan ini penginapan. Alhamdulillah, keren bagus. UMKM. Nah terus dapatlah anggaran buat UMKM dan lain-lain. Nah dari situ kita kerjasama lagi dengan Universitas Mercu Buana untuk bagaimana SDM kan tidak hanya dari uang kan, jadi SDM juga di ini. Nah, Bisa menghasilkan uang secara mandiri. ya mandiri. Nah dilatih untuk kayak IT lah itu. Oh, mantap. Jadi Berarti udah melek komputer di sini? Melek internet? belum. Jadi Oh, masih pelatihan. Sering latihan. Kita 3 kali latihan dulu dengan Mercu Buana. Nah terakhir tanggal 6 Mei 2023 kebetulan mahasiswa Mercu Buana itu orang PT Pupuk. Jadi mereka ada donasi toilet di belakang itu tuh yang 3 kamar. Oh, Yang gitu. Di belakang masjid itu ada. Itu dari Mercu Buana. Siapa? Belum, aku masih di sini. Cobain dulu tangganya. Aduh, ya itulah ini makanya mundur ini. Dimolor-molorin dulu supaya nggak ke tangga. Oh, yang sebelah sana yang naik banget ya. Ini nggak terlalu naik ya. Tetap banyak keroyokan. Tuh, ini tangga Ikhwan ya. Tapi di Cilegon ada yang lebih tinggi tangannya. Mati bukan Masjid Agung. Oh, bukan. Bukan. Masjid Palem itu. Jabal Nur. Ya, oh Masjid Jabal Nur. Jabal Nur. Wah, mirip di Arab. Iya, namanya Masjid Jabal Nur. Iya. Ini Asofa nih. Jadi tadi awalnya gimana? Apa namanya tuh? Awalnya kampung ini ada tuh gimana? Pak RT bisa dijelaskan Pak RT. Apa nanti di sana atau sekalian di sini aja? Oh, sekalian di sana aja ya. Ya udah yuk ke atas yuk. Biar Pak Agus nih yang menjelaskan tentang Baduy. Pak Agus nanti tentang Baduy, sejarah awal tanah ini. Terus Pak Sudin untuk menceritakan kampung di sini. kampungnya gitu ya, sejarah tanah, sejarah kampung. Pak Agus tadi sejarah apa lupa aku ya. Baduy. Sebetulnya Sejarah kalau Baduy. itu bukan hak saya, sebetulnya ada jarotnya di sana. Oh gitu. Mendingan Ya cuma kan nggak kesini. Oh, Nanti di sana aja gitu ya. Ya nggak sekali. Ini aja sneak peek dulu ya, trivia nanti yang detailnya di sana. Mantap. Tapi aku mau lihat dalamnya. Ini homestay supaya bisa bantu promosiin kalau ada yang mau main ke sini ya. saya bukain nanti. Ya Ikhwan, kita akan lihat dulu homestay. Ini homestaynya mantap sih, Baduy banget lah. Pokoknya Sunda banget. Bambu bahan kayu semua. Bahan kayu semua pure. Nah cuma kan dalamnya itu loh kan lucu, luarnya tuh kultural, etnik gitu. Tapi nanti dalamnya nyaman. Wah juara. Tunggu, gua ini. Bagus. Sama semua kan ya denahnya mah ya? Iya, kita lihat yang langsung yang paling bagus saja. Jadi Ikhwan ini tuh satu berapa? 1,3 per malam. Ini juga 1,3 per malam. 8 kamar ya? 8 orang berarti 4 kamar. 4 kamar atau gimana? 2 kamar yang 2 di luar ini pakai bed cover. Oh, pakai ini extra bed. Oke. Ini yang ketiga namanya juga masing-masing ada Imah Aren. Oh, Imah Aren kopi nih. Nah, kita lihat yang paling mahal ya 1.650. Ini 1.650, ini satu berapa? Sip. Assalamualaikum. Aku pakai sepatu, boleh nggak? Mantap. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, wih. Dalamannya anyaman juga Ikhwan ya. Ini rotan ya? Bambu. Oh bambu, oh mantap. Bambu kulitnya jadi kuat. Rapi loh. Ini yang ada water heaternya. Oh ini yang ada water heater. Oh ini kamarnya Ikhwan. AC. Tuh kan. Wah nyaman ini mah jadi kosan juga jadi. AC ada ya, kamar mandi dalam.
Water heater tuh. Oh, ini ada dapurnya. Oh, itu mungkin yang satu. Ini dapur Masak bisa. Oh, ini dapur, mantap. Nah, terus ini kamar ini AC juga ya. Oh, tau kalau ini mah, oh ada WC. Oh, water heater juga. Wah, mantap. Keren. 1,6. Ini bisa 8 orang. Oh, bisa lebih sih ini. Nanti pakai extra bed lagi di sini ya. Bisa. Jadi ini, Juan. Di sini nanti pakai bed lagi tiga di sini. Oh, di sininya kan bed lagi ya. Bisa banyak jadinya. Dapat balkon pun. Keren. Berapa Pak Agus ini? Kalau ini yang pakai water heater ini 1,7,5. 1,7,5. Itu beda 100.000, 1,6,5. Bedanya apa? Nggak pakai water heater, cuma AC doang. AC doang, nggak ada water heater. Kalau ini ada water heaternya, mantap. Kipas angin tuh 1,3. 1,3. Oh, siap ya. Nah, ini Ikhwan ya, penginapan kalau kalian ada aktivitas di Baduy, ingin melihat sejarah Baduy, ingin ada kegiatan memberdayakan dan menggembirakan para mualaf yang dari Baduy ini. Nah, ini penginapannya sudah ada tersedia Ikhwan. Alhamdulillah, keren. Bisa juga camping nanti kalau mau. Camping juga bisa. Bisa nanti. Ada peralatannya disediain. Rencana tanggal 14 ini 42 camping ground. Oh, 42 camping ground. 85 orang. Di mana? Di sini nanti. Oh, di sini nanti camping groundnya. Bisa 85 orang. Berapa tenda itu jatuhnya? 42. 42 tenda. Di sini 42 bisa. Wih, mantap sih. Kan merunduk itu di atas ada. Oh, nanti ke sini juga ya. Oh, keren. Mantap. Ya, itu Ikhwan ya ininya, penginapannya, dan juga bisa camping ground kalau kalian yang suka langsung nyatu sama alam. Keren. Sip dah, yuk kita gabung sama Julius di atas. Mari Pak Agus, Sofa. Kita gabung di atas sama Julius. Apa? Itu lihat si Julitot. Jadi kita juga punya sosial media, TikToknya, Bang. Oh gitu. Ngapain Jo turun? Gua mau ke atas. Oh iya. Kenapa lu nggak nyuruh kuli panggul lu? Kuli panggul nggak jelas. Makanya kita besok masa bawa dia. Nggak kapok-kapok emang. Nggak kapok-kapok emang Julius. Ngambek dia Ikhwan. Kuli panggulnya nggak bisa diatur, nggak mau disuruh-suruh. Ya kita ke atas. Jul, nanti pas cerita sejarah Baduy nggak di sini Jul, di sononya di Ciboleger. Tadi gua ini dokumentasi homestay. Wah, nah nanti gua bagi dua supaya nggak nggak copyright. Gua bagi dua ininya. Waduh, naik tangga be. Tapi nggak kerasa tangga ya. Mantap. Mau ngambil apa itu, Jul? Jul ngambil apa itu? Oh, ini produk. Alhamdulillah. Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kampung mualaf, mantap. Kampung mualaf dari Baduy. Pak Sudin, sholat di mana? Sholatnya di mana? Di bawah, di atas, boleh. Atas mana? Itu kan bawah. Oh, alas.
Kirain. Siap. Wudunya di mana? Oh, berarti aku wudu dulu. Boleh, langsung aja boleh. Karena boleh. Oh, enggak. Kalau jangan cicing asik sih. Wudu dulu. Kita lewat bawah ikhwan karena pakai sepatu. Ah ini kuli medsosnya Julius. Udah sholat lu? Oh belum sholat. Udah sholat lu? Ini mau sekarang. Makan lah. Alhamdulillah udah wudhu ikhwan. Saatnya kita sholat. Ini masjidnya ya, mantap nih. Masjid sekaligus tempat kumpul masyarakat. Si Daman mana Daman? Lihat. Bahkan ininya juga panggung, dibikin panggung. Keren. Iya. Gua waktu itu ada ininya di ini. Ada kenangannya di terminalnya. Ini langsung ke desanya. Ya, kita sholat dulu yuk. Punten. Udah aman langsung weh, on point setelannya. Siap untuk senda, Ini satu anak kita ngapain ya? Yang mana? Lu dibawa apa gunanya kalau nggak Wudu. malah sibuk ngerekam sendiri? Loh, lu mau nggak? Nanti aku belah-belah. Dokumentasi. Nggak, lu ceramahnya di mana? Ini aku mau setel. Mana si kuli itu? Mana kuli? Hah? Pulang. Kesel sama lu. Mana si kulinya? Si kuli mau diaturin. Kami udah semua. Iya nggak, kalian lanjut aja lah, aman. Nggak usah nunggu gua beres sholat. Ya Iwan ya, gua sholat dulu. Nah, kalian lihat sini aja dulu. Ini satu lagi. Malah ngerekam di sholat. Mana ada gua ngerekam sholat? Pak, izin biar cepatnya sholat. Iya. Ini maksudnya udah kan? Udah ya. Lu di mana? Dia ngomong di mana? Di sini aja nggak apa. Ini biar di situ aja. Biasanya kayak gini aja. Mana si kulinya? Kalau mau agak majuan nggak apa-apa. Dia minta majuin aja. Maksudnya ini aja Pak. Kenapa Jul? Mau rekam? Iya, terus dari situ. Dia mau diapain dulu ini ya? Habis itu mana? Nih, enggak. Ini. Seperti tidak mana.
Sini bagus. Di sini sering hujan atau gimana? Iya. Iyalah. Sore. Di Bogor hujan sering hujan kan? Tapi hari ini emang lagi panas. Aman. Man, panggilin aku ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bisa dirapatin ke depan dulu? Bagus ini. Hah? Bagus sih. Orangnya di belakang apa yang lu lihat? HP satunya itu di sana. Pakai 2 HP, satu yang dekat sini, satu yang di belakang. Tapi nggak enak ada orang sholat, nggak boleh. Saya sholat dulu. Bisa depan lagi? Ibu-ibu ini suasananya gelap. Tapi saya ketemu ibu-ibu di luar udah nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Nggak kelihatan mukanya. Nah, jadi ke depan. Oh ini. Ini lampunya nggak bisa dinyalain. Iya dinyalain aja biar terang. Iya. Nanti pas ditanya, Ustaznya gimana? Hitam banget. Nah ini. Lampunya nyala. Footage-nya gini ya. Jul, mau standby aja lagi. Apa? Standby. Nah, gimana? Deh, gas. Kelihatan sini jangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal yang pertama-tama ya dari saya yang bernama Ahmad Damanhuri. Ahmad Damanhuri Yang merupakan adik-adik ataupun merupakan anak-anak daripada dan abang-abang saya. Untuk hari ini kedatangan kami ingin bersilaturahmi dalam rangka ya muhasabah diri. Nah di balik kita mengobati zahirnya kita, kadang kita butuh untuk mengobati batinnya kita, hingga kita punya alasan untuk apa kayaknya. Pertama-tama, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Wassalatu wassalamu ala alladzi haraba al-batila wa ayyada al-haqqa wa khamsa razail wa ahya al-fadail wa tamama maqarim al-akhlaq. Man huwa sayyidina wa habibina wa safina wa zukhrina wa zahrina salla rabbuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh hadirin yang ada dan telah berhadir. Belum kita lahir, kita disebut basyar, yaitu saat Allah mengambil apa nih? Ngambil gigi, ngambil apa ini? Ngambil jasa, ngambil apa itu? Ayo, ngambil apa? Nah, ini makanya ini siang, kalau siang pengajian saya sering juga murid-murid saya dulu di pondok gitu. Kalau ngaji siang, sengaja tuh saya uji fokusnya itu dengan cara kayak gitu. Saya jelaskan satu materi, saya putarin jauh, saya balik lagi ke materi untuk menguji fokus ya kalian pentingnya. Nah sebenarnya tahu tapi pasti ibu-ibu merasakan sama seperti murid saya bahwa
Ada ingat saya. Tapi apa ya? Tapi yang itu tahu, bisa tahu. Cuma nggak mau keluar, benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Sebenarnya dia tahu, tapi nggak mau keluar. Gak tahu pada ketawa. Benar. Ini teori yang saya buat dan saya lakukan kepada murid saya dulu. Saya jelasin yang pentingnya dulu. Ini yang penting. Saya putar kali lagi. Saya tanya tuh. Mereka ingat. Tunggu. Ustaz tadi bilang apa ya? Tuh, ini ada apa enggak? Jadi kayak ibu nih, kayak mengubah pikiran nih. Mana ya kata dia? Yang mana ya? Biasanya yang mana kata dia? Kita diambil perjanjian apa? Perjanjian apa? Kesenggol. Cek ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga kampung Baduy Ci apa nih? Lande, warga kampung Mualaf Lande, masya Allah. Alhamdulillah, ini udah dari kapan nih ibu-ibu kalau boleh tahu perkampungan Mualaf ini berada? Dari 2017, masya Allah. Berarti udah jalan berapa ya? 2017? 8 tahun. Alhamdulillah, mantap. Pertama kali ada nih Pak, pertama kali ada perkampungan ini. Kakak mualafnya ada berapa itu Pak? Berarti pertama kali itu 10 kakak ya? Bertahap-tahap. Iya, jadi Jul, Daman sama Goldian tadi gue udah ngobrol sejenak sedikit. Ini Pak Sudin ini sesepuhnya di sini. Beliau ini mualaf dari Baduy Luar. Alhamdulillah gitu. Lalu kemudian ada Asofa juga. Beliau itu PIC untuk pengelolaan lahan di sini. Asofa yang tadi kita ketemu pertama. Terus ada juga Pak Agus ya. Alhamdulillah. Nah Pak Agus itu yang mengelola homestay-nya. Jadi alhamdulillah Muslim ini banyak bahu membahu di sini, sehingga mualaf dari saudara-saudara kita Baduy ini bisa terbina dan bisa mandiri gitu. Karena tadi Sofa mau berbagi cerita mungkin awalnya gimana supaya nanti kan ini akan didengar oleh banyak umat. Pak Sudin, Pak Sudin, di sini Pak Sudin. Mic-nya pendek nih. Iya ininya. Pak Sudinnya aja pindah sebelah aku karena kita tiktokan nanti. Ini aku nanya nanti Pak Sudin jawabin soal apa supaya kita tahu perkembangan, supaya umat di Indonesia ini tahu bahwa ada kampung mualaf Baduy gitu. Tadi aku sempat dapat cerita sedikit dari Asofa gitu. Kenapa mengenai tujuan awal kenapa kampung mualaf untuk saudara-saudara kita dari Baduy ini dibuat. Nah, tafadhol Pak Sudin, silakan. Mohon maaf Pak Guru Sadayana biar yang mau terkena dengan hati si Mabdi Sunda beda Sunda ngerti kan? Oh jangan Indonesiain aja. Saya nggak bisa Indonesia. Indonesia aman ibu-ibu. Saya nggak bisa Indonesia. Saya nggak bisa itu. Nafsi wae lah. Nafsi masing-masing ya. Masih. Ya Pak Sudin. Ya jadi begini. Waktu dulu saya masih ada di kampung sebelah sana. Dia ada. Waktu dulu ada di kampung sebelah sana sebelum berdirinya kampung Lande. Alhamdulillah saya kenal sama Pak Dokter waktu dulu. Pak Dokter namanya Pak Iton, Mantri. Dia kenal sama Pak Haji Roni, donatur. Sebelum bangun kampung ini, Pak Haji Roni datang ke kampung saya waktu di kampung masih jauh dari sini. Pak Sudin
Bapak datang ke sini mau berbagi sedekah, intinya sedekah. Mau bagi apa Pak? Bapak mau bikin kampung untuk saudara-saudara Pak Sudin yang mualaf. 2000 berapa lalu apalagi saya mau 2016 mungkin 16 mungkin tahun baru dia bikin, alhamdulillah 2017 dia bikin kampung di sini untuk mualaf Baduy. Alhamdulillah kebanyakan yang tinggal di kampung sini masih saudara-saudara saya, termasuk ibu mertua saya, termasuk bibi saya, termasuk adik-adik saya. Saya tanya lagi ke Pak Haji Roni, buat apa Pak dikumpulkan di sini? Kata Pak Haji Roni itu buat dididik dan dibina terutama agama. Alhamdulillah sampai sekarang dia menitipkan di Kampung Langge, Ustadz di Kampung Langge titipan Pak Haji Roni itu namanya Ustadz Mahdi, yaitu Ustadz Mahdi itu titipan Pak Haji Roni itu Ustadz Mahdi. Ustadz Mahdi. Lagi ada. Oh alhamdulillah, sip, mantap. Cuman saya sampai sekarang belum bisa mentaati aturan itu karena itu tadi kadang-kala manusia pertama ditanya waktu di alam roh itu namanya apa, lupa lagi itu. Sampai turun ke alam dunia ya ingat saya manusia, cuman akhirnya manusia ini saya belum insan antara pintar, saya sampai sekarang belum bisa ini. Susah ingat, cepat lupa. Supaya itu makanya ibu-ibu tadi wajar ditanya yang pertama itu apa waktu di alam roh itu perjanjian itu benar sering lupa itu gitu. Pas datang ke alam ingatnya itu waktu kita waktu salat hilang apapun yang sekecil apapun waktu salat ingat itu masalahnya manusia. Masya Allah ya. Nah, makanya ibu saya sebagai orang tua Kampung Langge tadi saya bercerita sedikit masalah tentang Kampung Langge, itulah cerita Kampung Langge dititipkan di sini untuk dibina dan hajakal sampai sekarang saya masih nakal terus terang aja belum bisa mentaati aturan. Pengennya Pak Haji Roni Kampung Langge menjadi orang yang soleh sampai sekarang belum bisa. Insya Allah bisa. Amin ya Allah. Amin. Kan beda anak. Ini Pak Sudin, Pak Haji Roni ini beliau itu kenapa bisa terpanggil untuk mendirikan kampung untuk para mualaf dari Baduy? Kenapa? Mungkin saya pernah dengar cerita waktu para sahabat Kanjeng Nabi itu waktu Syekh Ibrahim alaihissalam ayah hiji pemuda membangun rumah katanya, padahal yang tanya itu Syekh. Nah kamu ini kira-kira habis berapa ini bangun rumah? 1 miliar kira-kira ya, 1 miliar. Apakah kamu mau yang kamu bangunkan ini akan saya bangunkan di surga Allah Subhanahu wa taala, uang kamu saya ambil akan disedekahkan ke anak-anak yatim. Nanti Pak saya pikir-pikir dulu, kata anak pemuda itu, mungkin kira-kira satu minggu kemudian uang udah ada, anak muda itu akhirnya dia meninggal. Yang 1 miliar itu akhirnya disedekahkan ke Syekh itu, dibangunkan rumah mungkin sebagai contoh sekarang sebagai dibangunkan ke anak-anak yatim, orang-orang miskin. Maka Pak Haji Roni mungkin tertarik dari riwayat itu. Masya Allah.
Masya Allah. Makanya di surat At-Taubah jelas. Masya Allah. Itulah mungkin pendapat Pak Haji Roni, maka mau rela mengorbankan harta untuk bikin bangun di Kampung Landoh untuk orang-orang yang tidak mampu. Makanya para hadirin, oke ibu-ibu, bapak-bapak, sim abdi nyuhunkeun kasadaran ka para ibu, oke ka para bapak bahwa surga ieu mahal. Surga ieu mahal. Maka yang memberikan kepada orang, yang sedekah kepada orang, supaya orang bisa mengembalikan dan kita mendoakan kepada yang memberi, karena kita tidak bisa memberi, hanya bisa menengadahkan tangan. Maka dari itu si Abdi, saudara-saudara Kampung Landoh, menyadarilah, sadarlah, karena kita tidak punya apa-apa, apalagi harta yang lain. Rumah juga punya orang lain. Tadi saya menjelaskan bahwa anak muda yang membangun rumah kira-kira 1 M akhirnya batal karena dia meninggal, akhirnya disedekahkan kepada Syekh Ibrahim. Itu saya pernah dengar waktu saya dengar melayang di markas itu, Masya Allah gitu. Maka mungkin Pak Haji Roni mungkin lebih jauh tertarik masalah itu. Subhanallah, maaf gitu. Mantap. Oke. Syukran untuk apa sekelas infonya awal mula pembuatan Kampung Mu'alaf dari saudara-saudara di Baduy di Kampung Landoh ini. Jadi gitu Jul. Julius ngantuk dia. Julius ngantuk ini Pak. Ada kopi sama kopi nggak? Tuh ditawarin, enggak dia udah banyak banget tadi. Pisang habis berapa tadi? Habis 9, kopi habis 3 dia. Udah biarin aja dia Pak. Nah, jadi ya ibu-ibu berarti di sini semua rata-rata mualafah berarti. Baru meluk Islam semua? Makanya sering lupa itu. Oh, separohnya mualaf, separohnya. Oh gitu. Yang mualaf yang mana aja? Boleh angkat tangan yang mualaf. Mualaf. Sebetulnya kalau untuk pengurus homestay itu saya baru kontrak mungkin 8 bulan ya, dalam waktu 1 tahun. Tapi bukan itu sebetulnya kenapa saya telah itu, bukan jadi pengelola homestay sebetulnya. Oh, bukan. Dari tahun 2022. Oh, udah dari 2022, jadi, Masya Allah. Berangkat dari pengalaman tahun 1997 ada 300 kakak orang Baduy yang masuk Islam. Itu program Departemen Sosial. Allahu Akbar. Dari beberapa mualaf, diantaranya ada Cilanggir, Cipengembar, ada juga di Pasir Nangka, terus ada di Pol 4. Kampung Landoh waktu itu sama Lemah Barokah belum ada. Nah, tapi program Departemen Sosial itu hanya 3 tahun berlangsung. Setelah 3 tahun tidak ada pembinaan, maka proyek yang di Cigubeneng itu bubar. Jadi ada beberapa, kalau dulu namanya proyek, itu bukan yayasan. Jadi proyek itu yang diisi para mualaf. Nah, saya berpikir dari situ. Nah, ketika para mualaf yang ada di luar Baduy mereka susah untuk mencari nafkah, maka tidak akan abadi, tidak akan kekal. Maka dari situ ketika ada pembangunan baru, mereka pindah lagi. Ada Pak Sudin terus saudara-saudaranya pindah lagi. Nah, saya dulu juga bersama Pak Sopa, saya ada di salah satu yayasan Lemah Barokah. Kami pernah di situ bergerak, tapi di bidang pariwisata, karena salah satu ekonomi yang paling cepat menonjol adalah pariwisata. Betul. 25% kita bangun itu sudah bisa jual. Kami sempat ramai lah di sana. Namun mungkin kehendak Tuhan kami sudah dijodohkan untuk di Landoh itu terhenti. Pak Sopanya keluar, saya juga keluar. Jadi tahun 2022 habis COVID, semua ekonomi lumpuh. Nah, Kampung Landoh lumpuh. Saya mungkin salah satu orang yang punya penyakit. Ketika ada peluang tapi tidak disalurkan, jadi nyesek gitu.
Nah, mungkin seperti Pak Haji Roni juga, saya punya pemikiran. Kalau Pak Haji kan punya ekonomi, kalau saya hanya punya pemikiran. Saya masuk ke Kampung Lande, saya pengemis Pak. Jadi setiap ada orang, saya ngomongin begini. Bagaimana Bapak jadi donatur untuk Kampung Lande. Jadi bukan 1-2. Nah, waktu itu saya ketemu dengan teman relawan, ngobrol dari jam 7 sampai jam 11 malam. Siapa yang punya donatur untuk meningkatkan ekonomi Kampung Lande? Itu 22 orang jumlahnya, namanya jaringan relawan untuk masyarakat. Nah, kebetulan mungkin di 2022 saya ketemu dengan Ketua Yayasan Baitul Mal, Wakil Ketua Yayasan Baitul Mal Pusat ya, atau YBMPLN. Jadi pagi-pagi ke sini saya ditanya apa yang mau Anda kembangkan. Saya bilang ini wisatawan ribuan orang ke Baduy. Di sini gampang kan mampirnya, tapi di sini ada hal yang menarik untuk bisa dipasarkan. Nah, apa kata Pak Mirja waktu itu? Saya minta penginapan, jadi nggak apa-apa berkunjung ke Baduy, tapi nginap di sini. Nah, di situ dibangun satu. Nah, setelah itu saya minta UMKM. Jadi UMKM itu dikasih modal untuk pembelanjaan itu tadi apa tuh madu trigona dan lain-lain. Nah, setelah itu tetap kita berpikir bagaimana warga bisa pemasaran online. Saya kerjasama dengan Universitas Mercu Buana untuk dilatih apa namanya tuh IT ya. Kami beberapa 3 kali pelatihan kalau salah, tapi satu desa, bukan hanya orang sini. Nah, satu desa. Nah, kebetulan di akhir pelatihan ada dari Mercu Buana itu mungkin mahasiswanya itu di PT Pupuk Indonesia, sehingga saya minta kepada donatur untuk membuatkan MCK. Ini di belakang ini ada 3 kamar itu dari PT Pupuk Indonesia, itu mahasiswa Universitas Mercu Buana. Nah, dari situ juga kami berpikir bagaimana warga ini bisa membuat seperti ini. Nah, saya kerjasama dengan Dinas Pariwisata dengan Lekrap Lembaga Ekonomi Kreatif mengajukan permohonan. Nah, sehingga ada salah satu donatur dari yayasan kita bisa namanya Catch for Hope. Kami dilatih selama 3 bulan. Jadi 1 bulan 1 minggu 1 kali, berarti 3 kali 4, 12 kali pelatihan. Di antaranya pembuatan keripik, sirup lemon aren, terus produk-produk yang seperti ini, termasuk anyaman ya. Anyaman itu dari yayasan kita bisa Catch for Hope, pelatihnya dari Cawene Mekar Manik. Maka dulu ada salah satu produk tas namanya Cacamelan. Cacamelan itu Cawene Mekar Manik dan Kampung Lande. Nggak tahu sekarang kemana tuh ya. Nah, sudah dari situ kenapa saya nyari-nyari donatur? Karena Kampung Lande itu kami jadikan desa kolaborasi. Bagaimana warga Lande bisa mencari makan kita kasih kail ya, jadi mancing sendiri. Nah, setelah mereka juga sudah bisa, kalau dulu saya promosinya begini Pak, jadi kepada tamu apabila Bapak Ibu membeli produk Kampung Lande, mungkin kalau enak saya belum bisa, tapi membantu kehidupan mereka. Mantap. Alhamdulillah, karena sudah borong. Tapi sekarang beda saya promosinya. Mungkin juga bapak-bapak harus bantu kami. Kami itu bukan jual produk Pak, kami jual edukasi. Jadi warga di sini dijadikan mentor karena kebutuhan di Banten. Sekarang sekolah itu studi tidak boleh keluar sama Pak Deddy Mulyadi. Jadi ke wilayah Banten. Banten yang diburu adalah Baduy. Nah, di Baduy tidak ada edukasi, maka kami sudah beberapa kali jual produk edukasi, diantaranya belajar membuat kayak tuh Pak RT apa tuh? Anyaman bambu. Madu trigona ini, madu trigona. Oh, ini ya. Cara beternak madu trigona, cara membuat keripik dan lain-lain. Nah, itu bisa dibantu dipasarkan ke sekolah-sekolah. Oh iya. Nah, jadi satu sekolah sampai 200 siswa gitu. Kemarin terakhir dengan Mbak pendamping itu edukasi ekoprint. Ekoprint itu bikin batik dari kain sama daun-daun. Nah, jadi
Kami sekarang bukan hanya Bikin jual batik. produk dari daun. Namanya ekoprint. Itu kami jual. Daunnya dibikin tinta. Bukan Di batik. aja, batu dipeprekan. Jadi kayak batik. Jadi sehingga si kainnya itu membentuk satu daun. Oh, pakai ini jadi apa? Kalau di kita kan Pakai cetakan, daunnya jadi cetakan. Oh iya. kita kan pakai printing ya. Iya. Pakai daun. Oh iya, ngerti mantap Jadi loh, kreatif. yang mesti bapak-bapak bantu, tolongkah pasarkan kami. Ini namanya Kampung Ladeng itu namanya eduwisata. Eduwisata. Eduwisata Kampung Ladeng. Kami menyediakan fasilitas homestay, camping ground, edukasi itu ada beberapa macam. Itu yang kami jual. Dengan semakin banyaknya pengunjung yang mau beredukasi di Kampung Ladeng, semakin menaik ekonomi masyarakat yang ada di Kampung Ladeng. Nah, kalau tugas saya adalah mencari donatur. Kalau pembimbingnya masing-masing ada dari YBM PLN untuk yang untuk UMKM sebetulnya bukan saya, ada pembimbing. Saya yang nyari donatur dan nyari pengunjung yang mau masuk ke Oh, Kampung Ladeng. itu tugasnya Pak Agus ya. Tugas Mantap saya. Pak Agus. Jadi, kalau semua diborong kan kewalahan. Jadi saya nyari aja. Ini donaturnya seperti apa nih? Nanti di lapangannya saya serahkan ke Pak Sofa, serahkan ke Marapindah yang dari YBM. Untuk bagaimana Ladeng itu bisa cepat-cepat rame. Cuman hanya satu mimpi saya adalah dengan kemarin ngobrol dengan Dinas Pariwisata, sebetulnya yang paling menarik adalah ketika kita punya tempat buat jualan di pinggir jalan. Itu yang belum kita sampai sekarang itu masih angan-angan, belum ada. Pinggir jalan tuh di di sini lahannya udah disiapkan Pak Haji Romen di Blok A. Tinggal bangunannya yang belum. Oh, daerah sana ya, daerah sana. Ketika mereka iya. mau ke Baduy, kita sudah ada jualan kan. Jadi pulang dari Baduy, oleh-oleh itu udah ngegantung. Stand jualan gitu ya. Oh, mantap. Di Cirata atau dan lain-lain itu kan tempat rest area jualan itu jauh kan. Nah, Iya. oleh-oleh. Nah, itulah semoga kedepannya dengan adanya kunjungan Bapak bisa membantu kami. Bukan hanya membawa sembako, jadi bawa kail. Bawa kail sekalian ya, mantap. Kail itu dia kan memancing sendiri gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk homestay kami juga baru punya fasilitas 4 homestay itu belum cukup karena kunjungan kemarin aja kita ada 60 orang, sementara homestay kita baru bisa fasilitasnya hanya 32. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga dengan promosi lewat ini media sosial, homestay kami rame sehingga kami bisa membangun kurang dari anggaran yang sudah dijual nanti. Karena anggaran ini sebetulnya 45% itu bukan ke saya, 50% itu buat keluarga, tapi bukan dikasih keluarga. Jadi buat membangun bagaimana Ladeng itu bisa rame. Infrastruktur ya. Infrastruktur, perawatan dan infrastruktur. Oke. Bukan dikasih semua hanya buat beli beras dan bukan. Jadi membangun kembali infrastruktur yang ada di Kampung Ladeng. Mantap. Nah, sedikit saya tadi jawab tentang Baduy itu sekarang itu sudah Baduy dalam itu jumlah jiwanya sudah 1.574, Baduy luar 14.944. Baduy Muslim yang ada di wilayah Baduy 518 jiwa, kampungnya ada 3. Alhamdulillah. Di Baduy itu dari dulu sebetulnya ada 3 kampung yang sudah Muslim, namanya Cicakagiran. Nah itu makanya ketika orang Baduy jadi mualaf ke Muslim, kayaknya orang Baduy itu tidak keberatan gitu, karena di wilayah Baduy sendiri ada Baduy Muslim. Oh, jadi, alhamdulillah kalau kayak gitu. Iya, Mantap. karena orang Baduy luar nikahnya harus penghulu Muslim. Makanya dari dulu di wilayah Baduy itu harus ada kampung yang mayoritasnya Islam. Oh gitu. Cicakagiran. Alhamdulillah. Mungkin Keren. itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Mantap. Ya, Ikhwan, dengan informasi yang sangat penuh dan sangat edukatif untuk kita ya mengenai Kampung Ladeng dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung Ladeng. Semoga ini semua sampai kepada umat sehingga umat bisa membantu Kampung Mualaf Ladeng ini
menjadi bisa berdikari lebih-lebih lagi ya Pak Agus ya ke depannya ya. Amin amin amin. Dengan cara dibantu kailnya, yaitu dibantu promosikan mengenai eduwisata, dibantu juga mengenai infrastruktur dan juga prasarana dan juga perawatannya. Lebih ke sana Ikhwan. Karena kalau untuk makan sendiri sehari-hari, kehidupan sehari-hari sebagaimana yang Pak Sudin bilang, insya Allah mereka hebat, jago mereka bagian itunya. Nah, tapi untuk menghidupkan desa ini menjadi eduwisata seperti standar yang sesuai, itulah dibutuhkan bantuan kalian umat. Oke. Nah, itu satu. Itu dua, Deng. Yang pertama jangan lupa bantuin dulu toa ini supaya sholatnya nggak kelewat-kelewat mereka Ikhwan. Oke lah. Itu aja yang bisa Korea sampaikan. Jul, ada yang mau ditambahkan, Daman? Oke, sekarang kita lanjut Ikhwani fisabilillah untuk ke serah terima titipan umat kepada Julius yang akan disampaikan kepada masyarakat Kampung Lande. Diwakili oleh siapa? Pak Agus? Ya. Pak Sudin. Pak Sudin. Oke, Pak Sudin ya. Serah terima dulu Pak Sudin titipan umat. Tafadhol. Yuk, kamera mengarah. Gimana ini posisinya? Enggak, kamera ngadep gua dulu. Tolong diatur dong gimana itu posisinya. Masa repot-repot mau lu kasih lihat di kamera? Ayo diatur posisi. Mana Daman? Oh, Jul gini Jul. Masyarakat ini warga di belakang, sembakonya di depan. Nanti lu pegang satu beras. Sembakonya depan lah, pindahin dulu, Jul. Ya lu ada kulimet sos pakai lah. Taruh, ambil beras. Bantu. Taruh, ambil beras. Jul, gak mau bantu ambil beras, Jul? Ngatur putet. Parah. Daman. Nah. Telepon. Pacaran. Waduh. Ustadku. Udah semua pindah itu. Ayo sekarang yang ibu-ibu si Julius, gua lihat udah gua bilang jangan dulu di ini kan lagi berantakan. Nanti dipotong aja lah. Ayo ibu-ibu di belakang ininya, Bu. Di belakang itunya semua tafadhol silakan duduk yang rapi, pada duduk. Daman, bantu foto Daman. Gua nggak kelihatan ini. Tunggu. Aduh, cek. Oke. Ya. Sip. Ya, 1, 2, 3. Ya, dengan demikian simbolisasi penyerahan titipan umat dari program Julius kepada warga Kampung Lande telah selesai. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke foto bersama. Silakan untuk Julius tim. Ayo ibu-ibu diatur yuk, duduk yuk. Yang sebelah sini dirapetin, yang sebelah sini. Yang bapak-bapak berdiri di atas, yang bapak-bapak. Ya, kita support UMKM. Kita beli sambelnya sama apa ini keripiknya. Julius yang transaksi ini dari uang Kores. Aja madu hiji. Madu berapa? 20. Ini Yang pulang lagi ya. ya sok. Ini 20. Bebek aren 20. Jahe 25, semur 20, kecombrang 60. Sama madu. Berapa? 15.000. Ada. Kecombrangnya kok cuma 2?
Oh mantap. Satu lagi lah Jul, habisin aja Jul. Iyalah, tanggung banget ah. Apalah lu? Nih gua tambahin tuh. Hah? Nambahin gua. 50.000 kembaliannya. Recehnya buat parkir. Sama madu. Iya, tambah ini. Madu lah. Recehnya buat parkir. 325. Nah, Balik 25. 25 buat parkir. Ya tambah produk deh. 25 yang mana? 25 jahe. Teh di ini atau ditaruh sini semua teh? Teh apa ada plastik? Kardus. Nanti ini dia ambil. Enggak, yang ini bisa, ini aku semua soalnya. Plastik aja. Jangan gua satu goblok. Oh iya, sok-sok. Kurang ajar nih. Ini pedas banget, pedas aja atau enggak pedas? Pedas banget. Bu, muka. Pedas banget. Pedas banget. Waduh. Waduh. Bu, dia Bu. Aman, repeat order. Boleh tahu nama lagi? Iya. Aja kalau rasanya kurang. Teh lihat teh, boxer sama celana hot pants-nya balapan. Yang penting nggak pecandu narkoba Bu. Enggak, itu penting itu. Ini dia cowok atau korban pelecehan dia? Lutut kemana-mana pada cowok. Aduh, makasih banyak Ibu. Mantap. Udah beres bre, madu udah. Madu tuh udah ngambil duluan di sini madu. Cuma madu ngambil duluan di sini, cuma beda orang. Udah gelap main HP, fokus. diam kau. Bagus Jul, kamera apa itu? Redmi. Oh, dong. Ini juara malam ya. Iya, kalau malam bagus. Boleh. Bukan nggak boleh, dia nggak terlalu apa ya, nggak mau. Ya nggak mau Masih ya. memegang keadatannya. Orang pernah ditawarin apa namanya, jalan biar di aspal atau di beton, nggak mau mereka. Mereka lebih baik dikasih tanaman, bibit-bibitan, Iya, iya. tembakan. Kalau di Sumatera nih ada babi lewat. Oh iya kok. Iyalah. Ya jalan kayak gini ya. Oh di Bali bre, piton, landak, musang, jaguar. Piton enggak lah. apa Jaguar sih, dari mana? lebay. Wah piton anjing, piton kenceng banget tuh di Bali. Enggak lebay kalau itu, kalau monyet masih banyak. Monyet Bang. malah nggak ada monyet. Monyet Madipik juga ada. Monyet banyak bang. Daerah lu apa namanya Gili Ketapang mau ke Denpasar itu. Iya, itu mah daerah gua nggak ada. Gua kan di safari gua. Enggak Golden, kenapa bela kali monyet? Karena banyak. Aku ada pengalaman buruk pas di